Teknologi dan digitalisasi terus berkembang, membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Teknologi kini menjadi platform utama dalam sektor bisnis, ekonomi, hingga industri. CCIT FTUI adalah sebuah unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang teknologi informasi dan multimedia kreatif untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang kompeten dan bersertifikasi internasional. CCIT FTUI mempersiapkan SDM unggul yang kompeten untuk pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. CCIT FTUI berhasil mendapatkan sertifikasi penjamin mutu internasional dilengkapi fasilitas belajar mengajar dan infrastruktur yang adaptif dengan era industri 4.0 dan era society 5.0. Berdiri sejak tahun 2002, CCIT FTUI secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan profesional yang menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dibekali sertifikasi bertaraf internasional, sehingga menciptakan lulusan yang siap bekerja di berbagai sektor industri teknologi digital. CCIT FTUI menawarkan dua pilihan program, yaitu program teknologi informasi dan program multimedia kreatif. Setiap program memiliki spesialisasi yang adaptif dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, diantaranya software engineering, cyber security, computer network, Internet of Things, data analytics, digital marketing, dan multimedia animation. Program teknologi informasi mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia IT dengan prospek karir sebagai software programmer, web developer, computer network admin, data analyst, hardware maker, perangkat IoT. Program multimedia kreatif mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia digital kreatif dengan prospek karir sebagai seorang animator, pengembang konten multimedia, dan game developer. Pendidikan profesional CCIT FTUI dilaksanakan selama 2 tahun dengan pola pengajaran berorientasi 90% praktik dan 10% teori. Kurikulum selalu adaptif dengan kebutuhan industri dan disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri. Students CCIT FTUI dapat mengambil program S1 kerjasama dengan berbagai universitas aliansi dalam dan luar negeri. Melalui proses kuliah sambil bekerja, akan tercipta lulusan sarjana berpengalaman kerja. CCIT FTUI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan siap langsung bekerja ke industri digital demi SDM unggul Indonesia. CCIT FTUI Programming Future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang para peserta webinar. Webinar hari ini berjudul Teknologi IoT sebagai Solusi Industri Masa Depan dan Sosialisasi CCIT FTUI. Dalam era digital yang terus berkembang, IoT atau Internet of Things menjadi pilar utama revolusi teknologi. Dalam pelatihan ini, kita akan menjelajahi konsep, aplikasi, dan potensi besar yang ditawarkan oleh IoT. Bersiaplah untuk memperluas wawasan dan keterampilan kalian dalam memanfaatkan jaringan yang terhubung untuk menciptakan solusi inovatif. Mari kita mulai petualangan menuju dunia IoT yang penuh dengan petualangan yang tak terbatas, yang akan langsung dipaparkan oleh IoT Engineer, yaitu Ibu Prihatin Oktivasari, yang biasa dipanggil Ibu Titin. Assalamualaikum Ibu Titin. Selamat malam, Mbak Vina.
Baik. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Ibu Titin untuk langsung dapat memaparkan materinya. Kepada Ibu Titin dipersilahkan. Semuanya sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ini siang-siang ya. Mungkin kita mulai dulu deh. Ini kalau nggak salah baru sekitar 20-an ya yang hadir ya. Mungkin saya izin share screen dulu ya untuk materi ya. Kita coba diskusi di sini ya. Apa sih sebenarnya IoT? Kelihatan ya Mbak Tina ya? Slide saya ya. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Nih bisa logo kalau kan lagi di logo terus asrama aja dipanggil bayar Oke, kita di sini akan ini ya membahas tentang apa sih sebenarnya IoT itu ya. Kenapa IoT itu menjadi solusi masa depan? Ya, kita kenalan dulu ya, Internet of Things gitu ya. Internet of Things. Jadi semua segala sesuatu itu nanti akan berhubungan dengan internet. Kalian sendiri kalau misalnya di rumah nggak pakai internet pastinya bete ya teman-teman ya. Jadi pulang sekolah, pulang kuliah, pulang dari kerja, pulang dari kantor gitu ya, pasti selalu yang diutamakan lihat handphone dulu gitu ya supaya nggak bete. Nah, jadi semua nanti perihal pekerjaan pun akan menggunakan IoT. Jadi kenapa IoT itu timbul gitu ya? Jadi IoT itu timbul itu ya pertama itu kita itu sekarang berada di industri ini ya 4.0 ya. Jadi di mana semuanya itu berbasis digital. Nah, kalau semuanya udah berbasis digital gitu ya, berarti maka nanti akan teknologi itu akan terangkai gitu ya dengan beberapa internet sampai sektor industri, manufakturnya sampai otomatisasi. Nah, otomatisasi itu nanti kalau sudah berhubungan dengan kalau sekarang istilahnya itu ada superkomputer ya, teman-teman ya, komputer kuantum ya. Komputer kuantum tuh ibaratnya prosesnya itu nanti luar biasa sangat cepat sekali. Nah, itu kita harus memikirkan ya. Berarti kalau sudah sampai ke komputer kuantum pasti nanti ke depannya semua teknologi itu akan berbasis dengan digital gitu ya. Karena ya itu tadi manusia akan kalah gitu ya dengan pekerjaan dari komputer kuantum karena prosesnya dia akan lebih cepat gitu ya. Dia akan tidak akan lelah gitu ya. Kalau manusia itu kan bekerja pasti akan ada lelahnya gitu. Tapi kalau sudah berbasis komputer semua, maka tidak akan ada apa namanya pekerjaan yang terabaikan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sejarahnya dulu ya, kita akan lihat dari sejarahnya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah di sini, industri 1.0 itu masih pakai mekanik ya. Dulu itu awal mulanya kita masih pakai kereta uap gitu ya. Nah, itu contoh dari mekanik gitu ya. Terus habis itu di industri 2.0 itu sudah mulai nih menggunakan elektrikal. Jadi sudah berbasis dengan listrik gitu ya. Sudah ada mulai dengan apa namanya beberapa mesin-mesin yang berbasis dengan listrik. Lalu di industri 3.0 itu sudah mulai otomatisasi gitu ya. Elektronika akan ada hubungannya sama IT gitu ya. Ini di industri 3.0 di abad 20-an. Jadi di tahun 20-an. Nah, terus sekarang gitu ya, kita masuk ke industri 4.0 di mana itu tadi ya. Jadi produksi itu sudah berbasis dengan IoT. Nah, ini nanti saling terhubung dengan internet. Sehingga nanti pun diperlukan cloud teknologi gitu ya, teknologi cloud ya, sampai ke AI, artificial intelligence. Nah, sekarang lagi tren lagi adalah ya tadi komputer kuantum. Komputer kuantum itu nanti bagaimana tuh kalau sudah sampai komputer kuantum berarti kan cyber security-nya harus kuat. Karena apa? Semuanya sudah berdasarkan AI, hackernya juga pakai AI gitu ya. Hackernya pakai AI, pencurinya udah pakai AI, semuanya berbasis digital pakai AI gitu ya. Maka mau nggak mau ya cyber security-nya juga harus pakai AI gitu ya. Nah ini jadi teman-teman tuh sebenarnya nanti kalau teman-teman handal gitu ya, di sini teman-teman udah bisa bikin startup sendiri ya tanpa mengandalkan orang lain. Jadi bikin usaha sendiri menggunakan kemampuan IoT-nya. Oke, bentar. Bentar. Ini
Oke, nah kita lihat di sini ya. Mungkin saya lanjut aja di sini ya. Jadi kalau kita belajar tentang siklus digital gitu ya. Itu yang pertama itu yang kita lihat itu adalah dari fisikalnya ke digital. Jadi fisikal itu berarti sensor gitu ya. Kan tadi sudah saya bilang bahwa semua produk itu nanti larinya dari industri itu larinya ke IoT gitu ya, ke digital. Jadi nanti mau nggak mau dari hardware harus berbasis menuju ke software gitu ya. Jadi fisikal ke digital, tangkap sinyal dan data dari dunia fisik gitu ya, sensor-sensor untuk merekam digitalisasi. Nah, digital ke digital. Jadi eksplorasi informasi menggunakan analisa tingkat lanjut. Jadi misalnya nanti Anda ada beberapa data gitu ya, ada beberapa kelompok data gitu ya. Nah, Anda lakukan analisis menggunakan mesin learning. Mesin learning itu clustering ya. Jadi dalam artian nanti diklasterkan, data-datanya dikelompokkan berdasarkan parameter yang akan diambil. Lalu setelah itu baru dibikin suatu implementasi di sistem cerdas gitu ya. Jadi untuk ya kasusnya apa gitu ya yang akan ditinjau sehingga nanti larinya pasti ke bisnis. Jadi misalnya saya punya peternakan besar sekali, saya peternakan sapi gitu ya. Nah, ada sapi peternakan sapi berapa hektar di Indonesia. Habis itu ada lagi peternakan sapi berapa hektar di Malaysia. Ada lagi berapa hektar lagi peternakan sapi di Vietnam misalnya. Nah, berarti kan saya punya bisnis di beberapa negara. Bagaimana saya mempunyai data yang real time? Setiap saat bisa masuk data. Karena saya yang sebagai yang punya ya, pengen lihat ya kondisi dari peternakan sapi saya yang ada di beberapa negara. Nah, itu pastinya saya pengen bisnis saya untung kan. Kalau udah berbicara bisnis, pasti berbicara keuntungan. Nah, kalau pengen untung, berarti otomatis jangan sampai data itu ada yang hilang gitu ya. Sehingga data itu diperlukan real time. Nah, ini salah satunya menggunakan IoT. Jadi nanti berapa sapi yang lahir, berapa sapi yang kejual, berapa sapi yang mati, berapa sapi yang sakit. Nah, itu bisa ke-detect gitu ya, secara otomatis. Nah, ini nanti bisa dilarikan dengan digital ke digital. Lalu digital ke fisikal. Nah, ini memberikan informasi secara otomatis yang lebih efektif untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya siklus ya. Jadi kalau kita lihat ya, dia akan berputar terus gitu ya. Jadi digital, fisikal ke digital, baru digital ke fisikal. Informasi lebih lanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, digitalisasi itu ya, pasti larinya tadi ya, kembali lagi ke bisnis. Nah, ini akan terkoneksi, akan terintegrasi, sampai nanti ke data analitik. Jadi teman-teman tuh kalau nanti berhasil di IoT, pasti nanti data akan masuk terus real time. Data real time terus ya, jadi terupdate terus ya, semakin kerjaannya semakin efisien gitu ya. Karena data itu bisa langsung kedetek secara otomatis. Nah, itu nanti larinya ke big data. Kalau data real time masuk terus per detik gitu ya, itu data terus masuk gitu ya, pasti nanti diperlukan adalah data analitik. Nah, data analitik ini juga nanti proses lanjut dari IoT gitu ya. Bagaimana belajar di IoT itu untuk data analitik juga. Karena mau nggak mau kalau belajar IoT pasti nanti belajar ke arah data analitik. Nah, ini ya teknologinya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah menggunakan VR gitu ya, robotics. Nanti saya lihatkan beberapa video ya, yang ada VR, ada robotik. Nah, ini kemarin saya sempat nih main-main waktu saat saya ke Jerman ya. Saya lihat tuh sekarang pembelajaran itu sudah menggunakan apa namanya ini juga hologram gitu ya. Jadi modelnya sekarang dosen itu tidak perlu hadir gitu ya, tetapi ya tadi dosen itu bisa menggunakan hologram. Jadi pengganti dosen di apa namanya di kelas itu pakainya hologram. Nah, dia nanti akan berbicara gitu ya. Nah, nanti dipakai di situ diimplementasikan AI, artificial intelligence, di mana nanti hologram ini bisa menjawab ya tadi bisa berkomunikasi gitu ya dengan apa namanya yang bertanya dengan ada mahasiswa yang misalnya kesulitan. Nah, itu bisa menjadikan, nah itu berarti diimplementasikan AI, artificial intelligence. Nah, ini keren ya. Jadi udah mulai lagi nanti di sini juga bermain-main multimedia dihubungkan dengan IoT karena pasti kalau sudah berhubungan dengan hardware pasti berhubungannya dengan IoT ya. Lalu robotics, ini robotics juga sekarang lagi ngetren ya. Beberapa industri itu di luar negeri kayak BMW, Mercy gitu ya, Audi itu sudah pakainya modelnya adalah robotics. Di Batam pun sudah mulai ada ya.
Di Batam itu kalau nggak salah itu pabrik, kalau nggak salah itu yang bergerak di bidang apa ya, susu kalau nggak salah ya itu. Jadi pangan ya di situ ya. Kalau nggak salah dia sampai packagingnya sampai apa sudah robotik semua, sudah berbasis mesin. Jadi nggak ada lagi yang berbasis manusia. Manusianya itu hanya untuk penyicip. Jadi untuk nyicipin aja gitu ya. Karena ya itu tadi nyicipin itu kan masih diperlukan ini ya, apa namanya, sensor dari lidah ya. Nah itu mungkin robot belum bisa ya untuk diimplementasikan sebagai robot pencicip gitu ya, yang handal. Nah itu masih diperlukan manusia. Jadi manusianya hanya bekerja sebagai penyicip. Jadi sebagai kontrol terakhir gitu ya dari proses dari fabrikasi untuk susu tadi. Nah 3D printing ini juga ya pasti ini otomatisasi juga ya. Nah jadi nanti kalau kalian belajar IoT gitu ya, pasti ada hardware. Hardware itu physical layer-nya ya, hardware-nya. Lalu berhubungan dengan connectivity layer. Nah, connectivity layer itu ya nanti berhubungan dengan IoT-nya, lalu masuk ke logical layer. Nah, logical layer itu berarti dengan artificial intelligence-nya. Nah, artificial intelligence-nya itu nanti logiknya mau kemana nih, sistemnya mau dibawa kemana, sistemnya mau dibawa kemana. Nah, ini masuknya ke logical layer gitu ya. Misalnya sistem ini harus menjadi sistem yang pintar, bisa deteksi secara otomatis penyakitnya. Nah itu, jadi otomatis nanti di-embedkan programming yang ke arah deteksi penyakitnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, jadi nanti itu dunia akan seperti ini, akan berkoneksi, berintegrasi dengan semua mesin. Nah, ini satu data, makanya di luar negeri itu sebenarnya satu data KTP itu bisa untuk data semuanya. Jadi orang itu ID-nya itu dari KTP-nya. Setelah user ID-nya kedetek gitu ya, dia akan kedetek semua dari rekam medik kesehatannya, pekerjaannya, gajinya, sampai mungkin sehariannya seperti apa. Nah itu karena yang tadi terkonekti gitu ya, jadi terintegrasi semuanya. Nah ini real time, bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Jadi semuanya real time. Nanti industri itu berhubungan dengan internet, internet berhubungan dengan smart city-nya, dengan hospital gitu ya, lalu dengan pabrik-pabriknya. Nah ini semuanya akan terintegrasi. Nah ini kenapa sih sebenarnya diperlukan IoT ya? IoT itu kenapa ya? Semakin hari itu semakin tren dan semakin banyak industri yang menggunakan. Karena apa? Berdasarkan dari riset, ternyata ya, ini dia ada saving gitu ya. Jadi ada saving di sininya. Nah itu, jadi efisiensi itu terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa melihatkan bahwa ternyata ya tadi dia bisa saving lumayan besar. Karena apa? Yaitu tadi produksinya sudah tidak menggunakan manusia lagi. Jadi hanya berbentuk sistem menggunakan otomatisasi, robotik dan lain-lain gitu ya. Sehingga ya tadi akan sangat menghemat gitu ya. Nah teman-teman di sini makanya tidak perlu ini ya takut ya menghadapi dunia sekarang ya di 4.0 ya. Teman-teman cukup banyak belajar aja tentang teknologi apa yang sedang tren sekarang. Nah, teman-teman bisa lebih fokus gitu ya. Apa sih sebenarnya lagi tren sekarang dan kira-kira nanti Anda lulus gitu ya 4 tahun ke depan gitu ya. Kira-kira itu apa yang pekerjaan yang bisa Anda kerjakan. Karena ya tadi kalau lihat dari tren ini mau nggak mau ya Anda harus bisa memainkan salah satu fokus di teknologi 4.0 ini. Nah, jadi tadi ya kuncinya itu sebenarnya IoT itu berkembang kenapa ya? Tadi improve performance. Jadi meningkatkan dari performance-nya. Jadi sistemnya akan lebih stabil, sistemnya akan lebih menguntungkan, tidak akan lelah, tidak akan capek gitu ya. Lalu dia menurunkan cost gitu ya. Karena tadi ya tidak banyak pekerja ya sehingga dia akan menurunkan. Nah, terus dia juga akan kreatif, inovatif. Dengan IoT itu akan lebih mempercepat segi pekerjaan dan akan lebih kreatif, inovatif. Jadi misalnya saya pengen lihat tadi ya data sapi saya ya, mungkin sapi saya ada yang sapi yang gemuk, ada sapi yang kurus, ada sapi yang penyakitan. Nah itu saya bisa dapat tahu data saya, sehingga saya bisa forecasting ya, bisa meramalkan 10 tahun yang akan datang. Bisnis sapi saya itu bagaimana nanti ke depannya. Nah itu. Jadi saya bisa memainkan data saya gitu ya. Dari data yang ada itu saya bisa melihat gitu ya. Kira-kira bisnis saya itu nantinya akan tutup atau enggak. Nah itu. Nah, jadi karena apa? Tadi dengan data yang real time. Gitu ya. Nah, terus data itu juga bisa nanti data itu macam-macam kalau dari IoT itu ya.
Jadi data itu tidak hanya data teks yang bisa disadap gitu ya, yang bisa direkam. Tapi data itu bisa streaming, data itu bisa berbentuk image gitu ya. Nah, itu bisa semua. Data itu kita lihat secara real time. Itu kelebihannya menggunakan IoT ya. Jadi kalau seperti ini dari roadmap-nya ya, roadmap dari IoT itu di atas tahun 20-an itu ya. Jadi nanti dia bisa mengkontrol terus bisa mendeteksi objek gitu ya sampai mau monitoring. Nah, ini di atas 20. Jadi softwarenya udah sampai menggunakan AI, artificial intelligence. Jadi misalnya nih, saya mau bikin alat yang dimana namanya bell door lock misalnya ya. Jadi nanti kalau ada tamu ngebel, saya sudah bisa nih scanning. Ini tamu ini mau jahat nggak ya? Nah itu. Nah itu deteksinya dari mukanya. Kira-kira muka orang jahat itu seperti apa? Itu dimasukkan dulu di database-nya, di datasetnya. Nah itu. Sehingga nanti saya bisa detect, oh orang ini mau jahat nih, oh orang ini baik nih, oh orang ini ternyata orang yang sudah dikenal. Nah itu bisa kelihatan. Nah itu bisa dinotifkan di Telegram maupun di WA gitu ya. Sehingga bisa terlihat dan saya bisa membuka pintu gitu ya. Kalau orangnya sudah orang rumah, berarti otomatis pintu saya akan terbuka secara otomatis. Misalnya seperti itu. Jadi sampai mengenali objek gitu ya. Makanya sekarang kan di jalan sudah menggunakan kamera ya teman-teman ya. Karena itu tadi untuk mengetahui siapa yang melakukan tindakan tidak benar di jalan tol misalnya. Nah itu kedeteknya dari mana? Dari nomor plat nomor di kendaraannya. Oke ya. Jadi teman-teman tuh nanti mungkin bisa lihat ya di sini ya. Apalagi kalau sudah bermain sampai ke smart city. Nah, kalau ke smart city itu nanti sudah berhubungannya itu sampah. Ini ya, sampah itu objek terbesar kita ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini emas ya sampah itu ya. Tapi sampah ini bisa kita mainkan nanti dengan IoT. Nah, termasuk mungkin sekarang itu kayak TPA gitu ya, TPA besar gitu ya, yang contoh kasus lah di TPA Bantar Gebang ya, itu kan lumayan besar sekali ya, apa namanya sampahnya ya, sampahnya itu tiap saat itu setiap ini datang dari beberapa ini ya, pul-pulnya yang ada di Bekasi ya. Nah itu kalau kita jadikan emas gitu ya, itu bisa kita bikin aplikasi sampah gitu ya. Jadi sampah itu kita jual. Nah sampah ini nanti mungkin organiknya bisa kita lakukan juga, misalnya dari organik itu kan pasti akan keluar maggot. Nah, maggot itu sekarang udah sistemnya ekspor. Nah, cuma sekarang tinggal kita apa namanya perlu data dulu nih. Sampahnya ada berapa, setiap hari dapat berapa. Nah, kurang lebih nanti bisa dijual seperti apa modelingnya. Nah, itu bisa dibisniskan. Contoh kasusnya ya. Nah, ini kalau smart city ini pengelolaan sampah tuh harus sudah terintegrasi ya, teman-teman ya. Jadi sampah itu sebenarnya emas ya. Nah, nanti sampai ke ya tadi pengiriman sampahnya. Nah, ini kan sampah ini kan juga nanti pasti dari beberapa kantor gitu ya, dari beberapa industri, dari beberapa sekolahan gitu ya. Nah ini nanti data ini bisa masuk ya. Nah, jadi satu cloud gitu. Nah, ini kalau IoT itu nanti data ini terintegrasi semuanya. Jadi misalnya sampah dari kantor A, kantor B, kantor C, kantor D. Nah, itu kalau otaknya punya smart city ya, itu bisa deteksi. Jadi penghasilan sampah dia per bulan itu berapa itu. Nah, ini contoh kasus lain ya untuk IoT ya. Jadi bagaimana kita mau tidur sehat gitu ya, tidur nyenyak. Kualitas tidur kita itu seperti apa? Nah, ini ada sekarang namanya ya, pakai jam tangan ya. Nah, ini. Jadi nanti kita itu benar-benar tidur nggak sih? Sebenarnya tidur kita berkualitas nggak? Nah, itu kita bisa polahkan gitu ya. Karena tadi ya, semua itu kalau sudah berhubungan dengan IoT, maka sensor itu bisa mendeteksi sampai ya tadi level dari otak kita ya. Otak kita sebenarnya istirahat nggak sih gitu. Nah, jadi nanti bisa pakai pola gitu ya. Otak kita saat kita tidur nyenyak, polanya seperti apa. Saat kita tidurnya tidak nyenyak, polanya seperti apa. Nah, itu dibikin datasetnya. Nah, itu nanti dimasukkan semuanya. Sehingga nanti bisa ditaruh di, sensornya ditaruh di jam. Sehingga bisa kelihatan, kita itu sebenarnya tadi malam itu tidur kita itu tidur nyenyak nggak ya? Tidur, apakah kita hanya tidur yang tersering terjaga gitu ya? Nah, itu nanti dipolakan. Sehingga akan kelihatan ya. Nah ini, benar-benar istirahat atau enggak gitu ya. Nah, berkualitas enggak sih tidur kita? Nah itu. Luar biasa ya, dengan IoT sudah bisa mendeteksi semuanya. Nah ini nanti shopping ya, belanja. Belanja itu nanti tanpa orang juga ya. Teman-teman kita lihat ya di sini ya. Shopping itu nanti otomatis itu orang itu akan
belanja masuk. Nah, mungkin di sini nih barang-barangnya sudah ada barcode-nya masing-masing gitu ya. Nah, itu nanti sudah kedetek masing-masing otomatis. Nanti dia pun ke kasirnya cuma pakai card reader aja gitu, deteksi. Sehingga dia scan sendiri otomatis. Nah, dia akan ini sendiri. Nah, di luar negeri itu sudah mulai ada ya, di Eropa ya, teman-teman ya. Mungkin di Indonesia nanti mungkin sebentar lagi mungkin bakalan booming juga ya. Kalau di luar negeri sudah ada. Jadi nanti si pembeli itu menggunakan kartu gitu ya. Dan kartu atau menggunakan aplikasi dari mobilenya. Ya, dari Android kah atau dari iOS kah atau dari apa gitu ya, ada aplikasinya. Nah, sehingga dia hanya scan aja di situ larinya. Bayar menggunakan QRIS atau dan lain sebagainya ya. Bisa menggunakan kartu kredit gitu ya, atau menggunakan kartu debit yang bisa digunakan langsung untuk pembayaran. Nah, itu jadi benar-benar nanti sudah hilang ya orang di sini ya. Orang yang untuk di kasir itu akan hilang. Nah, jadi otomatis nanti pun stack opnam ini pun kalau misalnya mau terjadi otomatis ya nanti mungkin dia akan bergeser sendiri otomatis. Nah, ini. Dan dia bisa deteksi di setiap sininya nanti mungkin dikasih sensor ya untuk mengenal ini stok kosong. Nah, mungkin nanti ada robot yang akan datang untuk mengirimkan itu. Jadi luar biasa ya IoT ini ya. Jadi IoT itu nanti geser kehidupan manusia ya, tergeser ya. Makanya kalian sebagai mahasiswa zaman sekarang harus lebih pintar daripada zaman-zaman sebelumnya. Harus ditaktikin ya hidup itu ya. Oke, nah kita lihat sekarang di sini. Jadi ini ya. Jadi Mindwave itu di sini sudah nanti berintegrasi dengan EEG. Jadi Mindwave-nya itu nanti di sini ada EEG-nya. EEG-nya itu nanti yang dia akan melihat gitu ya otak kita gitu ya. Mungkin saat kita olahraga, mungkin saat kita bekerja dan lain-lain. Nanti digunakannya tergantung dari kasusnya ya. Misalnya ini digunakan untuk headset itu saat kita bekerja gitu ya. Melihat seperti apa kualitasnya. Nah, itu. Jadi sampai ke kesehatan kita juga itu nanti menggunakan seperti ini. Nah, ya. Jadi kita bisa deteksi gitu ya dari segi kesehatan kita karena ya tadi otak itu kan gelombang utamanya itu ada alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, itu ada karakteristiknya ya. Jadi kalau misalnya kita termasuk yang sehat, alfa, beta, gammanya itu ada di optimal di angka berapa. Nah, itu. Jadi polanya udah terlihat. Nah, disitulah nanti kita akan tahu bahwa kita itu sebenarnya ada mungkin ya tadi ada penyakit atau kelainan yang tidak diketahui. Nah, mungkin dengan beberapa peralatan IoT ini kita menjadi lebih prepare gitu ya untuk mempersiapkan diri kita. Nah, ini Gojek ya. Teman-teman mungkin pasti selalu menggunakan Gojek ya. Setiap hari, setiap saat gitu ya. Pasti pakai GrabFood gitu ya. GoFood gitu ya dan lain-lain. Nah, itu. Jadi ini juga merupakan implementasi dari IoT. Oke. Nah, ini juga ya dari beberapa kursus gitu ya. Nah, kursus itu eksplornya juga menggunakan beberapa IoT, menggunakan aplikasi. Ini juga ya kalau kita lihat dari film-film, nah ini juga deteksinya itu nanti juga bisa menggunakan IoT. Nah, ini VR, ini juga menggunakannya IoT ya, sudah pasti ya. Apalagi sekarang kita bisa melihat gitu ya, misalnya kita pengen bikin tradisi dari Indonesia gitu ya, dari tradisi Indonesia, dari sejarah-sejarah daerahnya. Nah, kita bisa hanya menggunakan VR ini, kita lihat gitu ya. Dan kita seperti real time berada di posisi lokasinya, lokusnya. Nah, itu bisa menggunakan teknologi dan inovasi dari VR ini. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, semuanya itu nanti akan berbasis komputer dan internet. Gitu ya, di dalamnya software, sensor, lalu perangkat elektronika yang saling bertukar data, berintegrasi data, menciptakan integrasi fisik ke seluruh dunia. Jadi nanti walaupun saya hidup di Indonesia, tidak memungkinkan kita punya industri di luar negeri. Nah, ini ya, kita lihat ya. Jadi selama ini tuh IoT segmentasi itu banyak di industri. Kita lihat di sini, data menyebutkan 22% itu ada di industri. Lalu smart city itu 20%. Smart energy itu 13%. Terus di car ya, di mobil itu 13% dan lainnya sampai ke tadi smart supply chain ini 4%. Nah, ini. Jadi sudah banyak dikembangkan ya IoT ya teman-teman ya. Jadi memang untuk ke depan itu IoT termasuk tren yang
sangat berkembangnya cepat sekali ya, pesat sekali ya. Nah ini, jadi nanti dari digital, mobile, AI itu paling saling berintegrasi. Ini contohnya nanti kalau misalnya di kesehatan kita akan terintegrasi dengan semua data gitu ya. Jadi big data gitu ya. Nanti data kita rekam medik dengan satu ID bisa memperlihatkan rekam data kita semuanya. Nah ini ya, sekarang robot itu bisa untuk masuk ke dunia kesehatan ya. Jadi robot itu bisa mengoperasi juga ya. Jadi menggantikan dokter operasi. Mungkin kalau dokter mungkin kan lihat darah gitu ya. Kalau misalnya sampai darahnya banyak banget itu kan mungkin ke psikologis dokternya ya. Tapi kalau robot itu enggak gitu ya. Karena dia ya itu tadi dianggap dia hanya menggunakan sistem yang di coding apa dia harus mengerjakan itu gitu ya. Jadi dia tidak pakai emosi, tidak pakai apa. Nah itu. Jadi dia mungkin bisa lebih efisien ya dalam mengerjakan pengerjaannya. Nah, jadi di sini robot pun nanti akan digunakan di operasi ya, operasi bedah. Itu sudah ada di Cina ya, di Cina, di Eropa itu sudah dimulai dilakukan. Nah ini ada juga robot yang sekarang digunakan untuk ini, untuk jaga bayi gitu ya, jaga anak-anak gitu ya. Nah itu, jadi dia diberikan AI yang dimana dia bisa melihat ya tadi emosi dari si bayi, dia sebagai apa namanya yang ngomong gitu ya. Nah jadi dia bisa menjadi teman gitu. Nah, itu sekarang sudah mulai berkembang ya untuk robot-robot seperti ini. Nih, contoh kasus lagi ya. Jadi biar bayinya apa namanya di sini kalau panas gitu ya. Nah, kadang kalau kita pakai termometer gitu ya, taruh di ketiak atau taruh di mana di dahi atau di mana mungkin ini ya telinga gitu ya. Nah, ini bayi itu risih gitu ya, nggak suka gitu ya. Nah, jadi dibikin inovasi nih dengan IoT. Jadi sensor si temperatur ini ditaruh di apa? Di empeng ya. Nah, ini ditaruh di mulut. Nah, jadi dia seperti ya dia hanya seperti ngenyut ini ya, seperti ngenyut kayak minum ASI gitu ya. Nah, sehingga dia akan nyaman. Nah, itu. Tapi bisa didetek gitu ya, berapa suhunya. Nah, ini sebenarnya untuk deteksi suhu di bayi yang dimana bayi itu punya beberapa ya sifat agak susah ya. Misalnya lagi contohnya kasus ya, bayi itu kan kalau nangis itu pasti ada karakteristiknya ya. Bayi itu nangis saat lapar, nangisnya seperti apa. Bayi itu saat dia kesakitan, nangisnya seperti apa. Bayi itu saat senang, nangisnya seperti apa. Misalnya ya, dia pura-pura nangis gitu ya. Sebenarnya dia senang gitu ya, tapi dia apa namanya manja aja. Nah itu dari situ pun kita bisa bikin pemodelannya gitu menggunakan IoT. Jadi karakteristik dari suara-suara bayi itu bisa dimasukkan menjadi suatu di alat gitu ya sistem sehingga nanti si baby sisternya bisa mengenalin oh bayi ini sebenarnya lapar gitu ya. Oh bayi ini sebenarnya kesakitan dari segi tangisannya gitu. Dari segi nanti pemodelan dari si suara tangisan bayinya itu bisa juga dimodelkan menggunakan IoT. Nah ini smart room ya, smart room, smart home gitu ya. Kalian pulang pengen lampu sudah nyala, kalian pulang di perjalanan, kalian pengen apa namanya ya pengen coffee makernya udah jalan gitu ya, lampu udah jalan, AC udah nyala gitu ya, terus nanti kalian datang kopinya udah tersedia gitu ya. Nah itu menggunakan smart home. Sekarang udah dimodelkan seperti itu sampai nanti ke mesin cuci sampai ke nanti kompor listriknya. Nah itu bisa menggunakan berbasis mobile. Nah itu ya. Jadi teman-teman sekarang pun udah mulai ini ya, mulai ada ya di beberapa kota-kota besar ya. Jadi si kontraktornya sudah memulai dari mungkin yang di awal itu smart door lock ya, smart door lock sampai ya tadi inovasi ke sistem keamanannya. Nah ini yang di luar negeri. Jadi nanti untuk menggerakkan dari si traktor, menggerakkan si traktor itu pun secara otomatis. Jadi orang tidak perlu ke lokasi, ya. Jadi cukup menggerakkan traktornya, tapi traktor itu pun bisa dilihat di dashboardnya dia. Nah, itu berarti nanti menggunakan apa? VR. Jadi saya pernah apa namanya bermain ya ke industri ya yang ada di Jakarta kebetulan dia bikin VR. Jadi dia serasa menggerakkan truknya ya untuk di daerah tambang gitu ya. Nah, tetapi truk itu tanpa orang.
tanpa driver. Jadi dia menggerakkan truknya tapi menggunakan VR. Jadi dia seakan-akan berada di lokasi truknya, padahal dia itu hanya di belakang laptop gitu ya. Jadi dia menggerakkan truknya gitu ya menggunakan VR sampai truknya itu bisa mengambil barang tambangnya. Mungkin di kondisi daerah lokusnya itu mungkin panas banget ya sehingga tidak memungkinkan manusia harus di situ gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau pakai apa namanya? Pakai otomatisasi kan bisa optimal ya, tanpa manusia pun bisa diambil barang tambang itu ada ya yang model seperti itu ya. Jadi nanti dikembangkan seperti ini pun bisa menggunakan VR. Jadi Anda menggunakan VR, Anda di belakang laptop, tapi ini posisinya si mobil ini sudah ditaruh di lokasinya, dia akan bergerak sendiri gitu ya. Nah, Anda tinggal melihat dari mobile sama dari mungkin basis desktop ya. Nah itu, jadi bisa remote dari jarak jauh. Nah ini nanti kalau semuanya sudah terintegrasi, ya udah menjadi satu data service. Data service itu yang nanti dilarikan di cloud. Nah itu nanti cloud yang punya siapa ya? Pemerintah biasanya ya, seperti itu ya. Kalau semua data sudah terintegrasi. Oke teman-teman, nah ini yang hologram ya, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi hologram itu nanti lama-kelamaan tuh sekarang lagi model juga ya. Kemarin kalau nggak salah saya tuh baca, Nvidia itu juga mengeluarkan ya. Jadi dia kayak laptop, tapi laptopnya bentuknya hologram. Gitu. Jadi bisa apa namanya, di klik-klik-klik gitu ya, tapi tanpa ada barangnya, jadi bentuknya hologram. Nah itu. Ini ya, ini machine learning tadi ya, mengelompokkan AI. Ini untuk apa namanya, sebagai robot chat gitu ya. Nah sekarang juga lagi model ya. Jadi si chat ini dia cuma dari AI aja gitu ya, dari AI gitu ya. Jadi dia bisa apa namanya, menyimpulkan gitu ya pertanyaannya, terus nanti kalau ada pertanyaan berikutnya dia jawab apa gitu ya. Jadi kayak ChatGPT gitu ya. Nah ChatGPT itu kan sebenarnya kan belajar dari ini ya, kayak apa namanya, manusia ya, syaraf saling berhubungan gitu ya. Nah sehingga dia nanti semakin banyak orang yang bertanya, dia semakin pintar menjawabnya gitu. Jadi kayak kita juga, kayak manusia gitu ya, semakin banyak inputan gitu ya masuk ke otak kita, ya otak kita akan semakin pintar, semakin terasah. Ini tadi ya beberapa contohnya gitu ya. Ini misalnya ada di beberapa alat gitu ya, kayak speaker gitu ya. Jadi otomatis gitu ya, menggunakan suara kita otomatis. Drone gitu ya. Nah ini nanti larinya semuanya farming itu menggunakan drone juga. Sekarang juga apa namanya, perang juga sudah menggunakan drone ya. Sudah tidak lagi menggunakan manusia untuk perang ya. Nah menggunakannya teknologi drone juga. Untuk mata-mata pun ada juga yang menggunakan robot yang bentuknya drone ya, tapi kecil sekali ya untuk memata-matain. Nah, itu tidak akan terlihat gitu ya kalau bentuknya kecil, tapi itu tadi robot mata-mata ternyata. Nah jadi di luar negeri itu udah banyak ya yang berkembang ya, termasuk ini GPS gitu ya, yang ada di mobil gitu ya. Terus sensor yang dimana di mobil itu kita bisa seperti line follower. Jadi kita ngikutin jalur apa namanya, garis yang ada di jalan raya gitu ya. Kalau kita tidak akan keluar dari jalan raya itu, di jalur itu gitu ya. Nah itu otomatisasi di mobil itu juga menggunakan IoT gitu ya. Jadi banyak sekali ya IoT itu yang sudah dikembangkan di apa namanya, di beberapa negara ya. Nih yang tadi ya coffee maker ya, sehingga bisa terlihat nanti kita bisa langsung otomatisasi sebelum pulang kita sudah bisa menyalakan dan kita bisa mematikan otomatis sehingga sudah tersedia kopinya. Ini yang sapi, ternak sapi tadi ya. Jadi nanti sapi itu dipasangin di telinganya, di kepalanya, terus dipasang chip gitu ya. Nah sehingga nanti si sapi ini bisa kedetek nih, bisa kedetek. Oh sapi ini mau melahirkan, oh sapi ini nanti anaknya berapa, oh sapi ini sakit atau enggak. Nah itu nanti bisa pemantauan sampai detail gitu. Sekarang banyak banget ya riset untuk yang ke arah hewan ternak ya, tidak hanya sapi, kambing juga sama. Nah ini juga ya untuk nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Jadi Pak menggunakan 1 jam nanti bisa terintegrasi. Ini di Jepang sudah mulai diberlakukan ya, di Jepang ya. Jadi yang lansia-lansia itu nanti sudah ada apa datanya gitu ya, sampai nanti mengingatkan obatnya gitu ya. Nah nanti kalau dia pergi pun dia kesasar, GPS-nya itu bisa memberikan notif darurat gitu ya kepada keluarganya gitu ya, atau kepada orang yang berwenang untuk apa namanya menunggu dia gitu ya. Nah jadi sehingga diharapkan ya tadi membantu otomatisasi gitu ya terhadap orang lansia. Ini menggunakannya jam tangan gitu ya, cuma tinggal diikat aja di situ. Ada juga yang modelnya menggunakan ini di tempat minumnya itu ada sensornya.
Jadi di sini tempat minumnya itu nanti ada deteksi berapa kali dia minum obat, dia sudah minum atau belum, itu bisa kelihatan. Nah itu IoT juga. Jadi untuk membantu lansia ataupun di rumah sakit gitu ya. Karena di rumah sakit juga selain menggunakan suster, pasti juga bisa menggunakan sistem ya, yang dimana nanti bisa membantu pekerjaan si suster atau perawat gitu ya. Nah ini sendok ya, sendok atau garpu ya. Nah sendok atau garpu ini juga sama. Jadi pakai IoT juga. Ini ada nih hub iFox. Jadi di sini sudah ada aplikasinya juga. Nah, jadi berapa suapan, berapa ini ya, bantuan indikatornya, terus kira-kira cepat nggak makannya gitu ya, melacak kebiasaan makan gitu ya. Nah, ini ada nih nanti indikatornya. Nah, jadi bisa kelihatan, ini bisa dipakai untuk di rumah sakit sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi bisa diinovasikan juga sendok dan garpu, sehingga pasien itu makan berapa suap gitu. Nanti dari segi gizinya bagaimana? Oh, dia gizinya kurang nih. Oh, kurang apa asupannya, dia sehari cuma makan berapa sendok gitu ya. Kalau pasiennya memang susah makan, nah itu bisa menggunakan alat ini juga untuk membantu ya, sehingga bisa deteksi secara tersistem gitu ya, sampai ke ahli gizinya sama monitoring. Nah ini di tempat minumnya ya, di cup. Nah ini kalau misalnya kita pengen supaya kita nggak dehidrasi ya, maka kita harus menampung 13 ons cairan gitu ya. Nah baterai itu akan membutuhkan waktu 60 menit gitu ya untuk mengisi penuh. Jadi misalnya kita nih pengen minum harus berapa nih 13 ons cairan, maka di sini itu akan kedetek kita sudah minum berapa kali ya. Nah ini mahasiswa kami juga sudah bisa ya membuat alat-alat seperti ini. Jadi banyak sebenarnya alat-alat yang bisa dibikin sendiri ya, terus kita jual gitu ya. Nah ini sikat gigi juga sama. Jadi nanti untuk rutinitas kebersihan harian, nah mungkin bisa ditambahkan nih ngedetek kondisi gigi kita gitu ya. Gigi kita itu bagus nggak? Nah jadi mungkin yang sudah dikerjakan orang itu sampai ini ya rutinitas kebersihannya gigi gitu, tapi belum bisa deteksi ke penyakit dari giginya. Nah nanti mungkin dari sikat gigi ini bisa deteksi gimana nih yang berbahaya gitu ya. Nah kira-kira dia bisa nggak menyimpulkan smart apa namanya bimbras gitu ya. Jadi sikat giginya pintar, dia bisa deteksi dan bisa memberikan apa ya ini deteksi gitu ya. Oh ini gigi ini akan berlubang nih gitu. Gitu tadi mungkin dari image-nya gitu yang ditangkap oleh si sikat giginya gitu ya. Nah itu bisa kelihatan, nah itu bisa deteksi, bisa menjadi sikat gigi yang pintar gitu ya. Nah itu bisa diinovasikan ya teman-teman ya dari sini ya. Oke ini juga telur bisa diinovasikan ya. Mungkin yang sudah dikerjakan orang sampai memberitahu berapa banyak telur yang dimiliki di rumah gitu ya, sampai 14 telur, kapan telur itu membusuk, kapan telur itu bisa beranak, bisa apa namanya mengeluarkan sampai dia menetas gitu ya. Nah itu jadi bisa dideteksi. Nah jadi menggunakan sensor juga nanti ditaruh di peternakan ayam gitu ya, sampai nanti dia bisa menyimpulkan keuntungannya ya, karena kan tadi ya kalau pengen untung cepat kan pasti kan telurnya harus netas cepat gitu kan. Dia hanya memerlukan berapa, misalnya di sini 14 hari misalnya. Ya berarti dia harus cepat itu. Nah, tapi bagaimana dari proteinnya, dari pengeluaran proteinnya, dari berapa telur yang menetas, dari berapa yang sudah jadi ayam, berapa dari ayam yang beranak dan seterusnya. Itu data. Jadi industri peternak ayam pasti pengen datanya juga ini ya, real time dan valid gitu ya. Nah, kalau pakai manusia mungkin manusia itu akan capek, lelah kan, ngitung kayak gitu tiap hari kan. Tapi kalau menggunakan sistem maka akan lebih valid datanya dan efisien. Ya teman-temannya tadi ya. Jadi beberapa tuh sekarang ya sudah menggunakan sistemnya kayak hologram gitu ya. Nah di aksesorisnya misalnya kayak jadi jam tangan ditaruh situ gitu ya. Nah ini ada juga yang bentuknya chip yang ditanamkan di kulit ari gitu ya, chipnya. Nah ini nanti chip ini bisa deteksi macam-macam tergantung dari kondisi yang mau kasus yang mau dideteksi. Misalnya dia akan mendeteksi aliran darah gitu. Nah nanti real time aliran darahnya itu akan terlihat di komputer gitu ya, seperti apa. Nah itu, jadi larinya ke chip ini. Beberapa dunia kesehatan di luar sudah menggunakan ini ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat ya. Terus ada juga yang implan. Nah implan itu ada beberapa, implan tulang, implan gigi. Nah ada juga yang implannya mungkin nanti ditaruh di otak gitu ya. Nah implan itu juga nanti ada bentuknya menggunakan apa namanya chip yang sangat tipis gitu ya.
Nah, itu chip sangat tipis dimasukkan gitu ya. Nah, sehingga untuk mendeteksi kondisi dari si organ-organ yang ingin dideteksi. Nih, ada juga yang di mata ya. Di mata menggunakan jam tangan atau menggunakan elektroda ya kalau dia ingin melihat tentang jantung ya, jantung ataupun organ tubuh lainnya. Ya, jadi sangat-sangat memungkinkan ya IoT itu ya termasuk ya di dunia kesehatan tuh sangat-sangat berperan sekali. Ya, tadi ya. Jadi dari semua bidang itu nanti pasti akan menggunakan IoT, khususnya di dunia kesehatan ini. Nah, dunia kesehatan itu banyak ya, EKG, EMG itu untuk otot ya. Jadi otot misalnya kita sekarang kerjanya di depan komputer terus nih, kira-kira otot mata kita itu capek nggak ya? Nah, itu ada bisa kedetek. Jadi kalau sudah ada indikator dari laptopnya itu bunyi gitu ya, nah berarti sudah kedetek bahwa kita udah kecapean matanya. Nanti bisa lari ke EMG. EEG itu tadi yang berhubungan dengan otak ya. Jadi otak kita itu sudah apa namanya kira-kira lebih tinggi alfa, beta atau gamanya sehingga nanti bisa kedetek kita lebih pintar ke arah mana misalnya seperti itu atau mungkin kita lebih cenderung apa namanya mempunyai sifat apa. Nah, itu bisa dilihat dari EEG-nya. Lalu macam-macam sampai tadi sampai ke tekanan darah ya, sampai ke katup jantung, sampai ke oksimetri darah juga dan pulse rate juga. Nah, ini. Jadi bisa terlihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini semuanya berhubungan dengan sensor. Nah, ini udah pasti IoT. Nah, sensornya itu sekarang udah bisa dimasukkan ke digital. Gitu ya. Tapi teman-teman harus tahu ya, kalau digital itu bahasanya cuma high and low ya. Jadi 1 dan 0. Bahasa komputer itu kan cuma 0 dan 1. Jadi apapun dari sensor nanti keluar modelnya dia mau analog, ya pasti harus diubah dulu ke digital, ke bahasa 0 dan 1. Tergantung dari parameter analognya. Jadi besaran yang dari sensor itu pasti analog ya kalau berhubungan dengan lingkungan. Nah, itu kalau dimasukkan ke digital maka harus diubah ke 0 dan 1. Sehingga mau nggak mau ya diprogram gitu ya. Supaya dia bisa datanya itu dikonvert ke 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu low, kalau high itu adalah 1. Nah, ini sampai nanti kandungan dari tubuh itu ion-ionnya bisa, molekul-molekulnya itu interaksi molekulnya ini bisa digambarkan. Ini sangat luar biasa ya. Kalau Anda mampu menerjemahkan gitu ya, apa sih yang ada di dalam tubuh secara real time, sampai aliran darahnya, sampai bentuk pembuluh darahnya real time, kayak yang benar-benar berada di tubuh manusia. Nah, itu digambarkan menjadi bentuk digital. Itu luar biasa, sampai detail gitu ya. Nah, itu luar biasa. Ilmunya lumayan banyak banget ya kalau di sini sampai bisa menggambarkan. Nah, itu larinya ke tadi ya, image processing ya. Jadi kalau kalau kalian misalnya di rumah sakit nih, kalian pernah menggunakan apa namanya CT scan. Nah, CT scan itu kan modelnya cuma sensor gitu ya, manusianya dimasukkan ke dalam sensornya, terus nanti si sensor itu akan bergerak gitu ya, seluruh badan gitu ya, tergantung dari badan yang akan di ini ya, diambil datanya. Nah, itu nanti di situ akan terlihat gitu ya, slice by slice. CT scan itu model image-nya itu pakai slice by slice. Jadi ada yang 128 slice, ada yang 256 slice gitu ya, tergantung dari alatnya ya, CT scan yang ada di apa namanya yang ada di dalamnya. Nah, itu kalau misalnya 128 ya berarti dia belum begitu detail, tapi kalau 256 udah lebih detail karena itu tadi slice by slice sehingga menjadi suatu image gitu ya. Karakternya seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman nanti lulus dari IoT gitu ya, apa aja sih Bu kira-kira pekerjaannya? IoT itu banyak banget ya. Kalau sudah berhubungan dengan IoT pasti berhubungan dengan jaringan, network. Jadi kan saya sudah bilang ya, saling berintegrasi, saling berkomunikasi, pasti terhubung dengan suatu internet, pasti berhubungan dengan jaringan. Nah, jadi di sini ada network engineer, IT support system. Ini saya ambilkan dari data di Indonesia ya. Kalau data di luar negeri lebih mahal lagi jatuhnya gajinya ya. Ini kalau network engineer aja udah 5 sampai 12 juta. IT support system ini 5 sampai 8 juta. Terus ini RF itu yang lebih ke arah gelombang ya. Radio frekuensi, network planning itu 10 sampai 16,5 juta. Berarti contohnya kayak di Telkomsel, kayak di XL itu nanti diperlukan ini juga ya. IoT platform. Nah, ini larinya ke web. Jadi ke dashboardnya tadi ya. Karena IoT itu tidak akan bisa bekerja sendiri, pasti nanti terhubung dengan dashboard. Nah, dashboardnya itu tergantung nanti platformnya apa.
berbasis desktop kah, berbasis web kah, atau berbasis mobile gitu ya. Nah, nanti tergantung dari usernya. Kalau kalian bikin startup gitu ya, usernya mau pakai apa ya, tinggal kalian develop. Nah, ini kalau yang web biasanya itu front end, back end gitu ya. Nah, sampai ke nanti integrasi dengan mobile developer. Itu 5 sampai 20 juta tergantung dari industrinya. Lalu produk IoT analis ini 8 sampai 12 juta. Jadi kalau sudah ada data real time-nya, nanti data itu dianalisis bagaimana caranya. Data itu dianalisis. Nah, itu. Nah, itu 8 sampai 12 juta. Cloud engineer. Nah, ini cloud itu paling susah ya karena ya tadi kalau sudah datanya real time, cloud-nya mampu nggak menampung datanya. Nah, itu diperlukan cloud engineer supaya data itu bisa tertampung semua di server, di cloud. Nah, itu. Jadi 8 sampai 25 juta sampai ke cybernya nanti. Cyber security-nya. Karena mau nggak mau IoT itu kan sebenarnya data ya. Keluar dari sensor itu kan data. Nah, data itu supaya aman bagaimana? Harus di-encrypt. Nah, ini lari juga pasti di IoT itu pasti diperlukan cyber security engineer. Nah, itu nanti gajinya 10 sampai 20 juta. Karena ini perlu juga ya, apalagi sekarang hubungannya sama komputer kuantum. Oke ya, jadi kalau kalian mau sukses, ya kuncinya itu cuma apa? Bermanfaat bagi orang lain, ya, selalu senang gitu ya, dan selalu berbuat baiklah. Insya Allah pasti akan bermanfaat gitu ya. Nah, ini jadi meraih kebahagiaan dan sukses bukanlah perjalanan sendiri, namun menjadi bagian dari tujuan besar bersama yang lain. Oke, mungkin saya lihatkan sedikit ya video untuk di IoT itu seperti apa. Saya coba lihatkan ya videonya ya. Ini ada beberapa video tren teknologi yang ada sekarang. Kita bisa lihat ya bersama-sama coba ya. Artificial general often referred to as AGI, is the concept of a machine with the ability to understand, learn, and apply its intelligence to solve any problem, much like a human being. Unlike narrow AI, which is designed for specific tasks, AGI would have the capacity to handle a wide Maaf Ibu, untuk videonya tidak terputar. Oh, belum kelihatan. Bentar. Kelihatan nggak? Kita mulai dari awal lagi ya. Udah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. For example, artificial general intelligence. Artificial general intelligence, often referred to as AGI, is the concept of a machine with the ability to understand, learn, and apply its intelligence to solve any problem, much like a human being. Unlike narrow AI, which is designed for specific tasks, AGI would have the capacity to handle a wide range of cognitive tasks and adapt to new situations autonomously. Significant strides are being made in AGI research by leading organizations such as OpenAI and Google DeepMind. One approach is through deep learning and neural networks, which mimic the human brain's structure and function. Researchers are working on expanding these models to handle more complex, abstract tasks that go beyond pattern recognition and data processing. Another interesting development is in the field of reinforcement learning, where AI systems learn to make decisions by trial and error, receiving rewards for successful outcomes. This approach is seen as a potential pathway towards developing more general problem-solving capabilities in AI. Looking into the future, the evolution of AGI could have profound implications. If achieved, AGI could perform a wide range of tasks, from complex scientific research and medical diagnosis to creative arts and decision-making. We may arrive at a stage where AGI is handling any task that involves computer-related work, and it could potentially surpass human intelligence in areas, leading to breakthroughs in various fields and versatile personal assistants capable of understanding and responding to a wide range of human needs and preferences. In industry, AGI could automate complex tasks, leading to significant efficiency. In time,
artificial general intelligences may have the capability to enhance their own algorithms and architectures, potentially giving rise to superintelligent AIs. These superintelligent AIs could possess intelligence that surpasses human capabilities by thousands or even millions of times. Such advanced AIs hold the potential to create groundbreaking technologies and change society in ways that are currently difficult to fully comprehend. Make sure to stick around until the end because this video explores quantum computing, humanoid robots, generative AI, brain-computer interfaces, Internet of Things, and more. Number 2, CRISPR gene editing. Gene editing, a revolutionary technique in biotechnology, has seen significant advancements, particularly with the advent of CRISPR-Cas9 technology. Gene editing works by precisely altering the DNA of a cell or organism. CRISPR-Cas9, the most widely used gene editing method, functions like molecular scissors. It uses a guide RNA to identify the specific DNA sequence to be edited and the Cas9 enzyme to cut the DNA at that exact spot. This allows scientists to remove, add, or replace specific genetic sequences, effectively modifying the genetic code. One of the most exciting current advancements in gene editing is its application in medical research and treatment. Scientists are using CRISPR to correct genetic defects in animal models, offering hope for treating genetic disorders in humans, such as cystic fibrosis, sickle cell anemia, and muscular dystrophy. Another significant development is the use of gene editing in cancer research, where it's being used to modify immune cells to better target and destroy cancer cells. Looking into the future, gene editing could evolve to bring more groundbreaking changes in medicine and agriculture. In healthcare, we might see gene editing being routinely used to correct genetic defects in human embryos, potentially preventing hereditary diseases. Parents could even have the option to select certain physical traits for their children, like height, eye color, and intelligence. Such capabilities could offer these children advantages in various aspects of life, raising ethical questions about the implications of such choices in society. Moreover, personalized medicine, which entails treatments customized to an individual's genetic profile, could soon become a standard practice in healthcare, revolutionizing how we approach medical care. In agriculture, gene editing could lead to the development of crops that are more nutritious, yield more produce, and are resistant to pests and environmental stresses. This could be crucial in addressing food security challenges posed by a growing global population, changing climate conditions. Number 3, quantum computing. Quantum computing represents one of the most exciting and rapidly advancing fields in technology. Unlike classical computing, which uses bits as the basic unit of information represented either as 0 or 1, quantum computing uses quantum bits or qubits. Qubits have the unique property of being able to exist in multiple states simultaneously, thanks to the principles of quantum mechanics, specifically superposition and entanglement. This allows quantum computers to process a vast number of possibilities at once, offering a potential leap in computational power for certain tasks. One of the most significant current advancements in quantum computing is the achievement of quantum supremacy by Google. This term refers to a quantum computer's ability to perform a calculation that is practically impossible for a classical computer. Google's quantum computer, Sycamore, performed a specific calculation in 200 seconds that would take the world's most powerful supercomputer thousands of years to complete. Another notable advancement is the development of quantum computers with increasing numbers of qubits, which enhances their computational capabilities. IBM is a key contender in the quantum computing sector, consistently setting records for developing the world's fastest quantum computers. Looking into the future, quantum computing could evolve to have a profound impact on various fields. One area is cryptography, where quantum computers could potentially break many of the cryptographic systems currently in use. This has led to the development of quantum-resistant cryptography. Drug discovery, material science, quantum computers could simulate molecular and quantum mechanical systems with high accuracy,
potentially speeding up the development of new drugs and materials. Another exciting prospect is the use of quantum computing in solving complex optimization problems, which has applications in logistics, finance, and artificial intelligence. Quantum computers could analyze vast data sets more efficiently than classical computers, leading to new insights and advancements in machine learning and data analysis. However, significant challenges remain, including improving the stability of qubits and scaling up the number of qubits while managing errors. As these challenges are addressed, quantum computing could transition from a primarily research-focused tool to a widely used technology, with the potential to solve some of the most complex problems in science and industry. Number 4, Neuralink and brain-computer interfaces. Neuralink and other brain-computer interfaces represent some of the most cutting-edge advancements in the intersection of neuroscience and technology. Neuralink, in particular, has garnered attention for its ambitious goal of creating a high-bandwidth, minimally invasive interface that connects the human brain directly to computers. The core technology involves ultra-thin threads, significantly smaller than a human hair, which are implanted into the brain to detect and record the activity of neurons. These threads are connected to an external device that processes and interprets the brain's neural signals, translating them into commands that can be understood by a computer. The current focus of Neuralink and similar brain-computer interface technologies is primarily medical, aimed at helping people with paralysis or neurological disorders. For instance, brain-computer interfaces can enable individuals to control prosthetic limbs or computer cursors using only their thoughts, offering a new level of independence. There's also ongoing research into using brain-computer interfaces for restoring vision, hearing, and other sensory functions, as well as treating neurological conditions like Parkinson's disease and epilepsy. Looking into the future, potential applications of brain-computer interfaces like Neuralink could expand dramatically. One area of development could be in enhancing human cognition, such as improving memory or speeding up thought processes. Brain-computer interfaces might also enable more direct forms of communication, allowing people to share thoughts or experiences telepathically. In the realm of entertainment and gaming, brain-computer interfaces could lead to fully immersive virtual reality experiences, where users can control the environment and interact with digital content through their thoughts. Another exciting prospect is the use of brain-computer interfaces in education and skill acquisition. They could potentially accelerate learning processes, allowing users to download information directly to their brains, much like how computers download software. We could also merge our minds with artificial general and super intelligences, potentially elevating our mental faculties to unprecedented levels. Number 5, humanoid robots. Current advancements in humanoid robotics are pushing the boundaries of what these machines can do, making them more versatile, interactive, and human-like. Humanoid robots, designed to resemble and mimic human body structure and behavior, have seen significant improvements in their mechanical design, sensory inputs, and cognitive processing. One of the key advancements is in their movement and balance. Modern humanoid robots use a combination of sensors, actuators, and complex algorithms to achieve a human-like and balance, allowing them to navigate various terrains and even perform tasks like climbing stairs. That Boston Dynamics and Tesla will continue to be dominant forces in the realm of advanced robotics for the foreseeable with in more intuitive ways. They can recognize faces, interpret speech, and respond to verbal commands. Sophia and Ameca stand out as some of the most renowned robots equipped with these capabilities. In the future, humanoid robotics could evolve to play more significant roles in various sectors. In healthcare, they could assist in patient care,
rehabilitation, and surgery, performing decision and consistency, navigate hazardous environments, performing rescue operations where it's too many more common in everyday life, or assistance in office settings. Number 6. Artificial intelligence focused on creating new content has seen remarkable advancements in recent years. One of the most notable developments is in the realm of natural language processing, exemplified by large language models developed by OpenAI. These models can generate human-like text, enabling applications ranging from writing assistance to creating entire articles. Another area of significant progress is in image generation and editing. With AI systems like Midjourney can create realistic images and art from textual descriptions. The field of AI-generated videos is advancing rapidly as well, with the potential to significantly impact our daily lives. The working mechanism behind generative AI involves training on large data sets to learn patterns, styles, or structures. For text, this means learning from a vast corpus of written material, while for images, it involves analyzing numerous examples of artwork and photographs. These AI models use complex algorithms, often based on neural networks, to generate outputs that are similar to their training data. They can identify and replicate intricate patterns and styles, making their outputs increasingly indistinguishable from human creativity. Memungkinkan itu Selasa kalau Looking kita into the future, generative AI is expected to evolve significantly. In the field of text generation, we might see AI that can write not just factual content, but also sophisticated creative works like novels or scripts, potentially collaborating with human authors. Imagine a future where AI can craft personalized movies across various genres. For instance, you could request an AI to craft a 2-hour film in the Matrix universe, envisioned through the directorial lens of Christopher Nolan. After a few hours of pre-rendering, this tailor-made movie could be ready for viewing on your TV. Another exciting prospect is the integration of generative AI in various industries for personalized content creation. For instance, in education, AI could generate customized learning materials that adapt to a student's learning style and pace. In entertainment, it could create personalized gaming experiences or virtual reality worlds. Imagine the possibility of designing your own version of a Grand Theft Auto game, set a century into the future. Moreover, generative AI could play a significant role in research and development, generating hypotheses, designing experiments, or even creating new scientific models. Its ability to analyze vast amounts of data and generate novel insights could accelerate innovation across fields. Number 7, Starlink satellites and internet. Starlink, a satellite internet constellation being constructed by SpaceX, represents a significant advancement in global internet connectivity. The project aims to provide high-speed internet access across the globe, particularly in remote and underserved areas. The current advancement of Starlink lies in its rapidly growing network of low Earth orbit satellites. Unlike traditional geostationary satellites that are positioned much farther from Earth, Starlink satellites are closer, reducing latency and increasing the speed of data transmission. The Starlink network operates by deploying a constellation of small satellites in Earth. These satellites work in conjunction with ground transceivers. Users have a Starlink kit that includes a small satellite dish, often referred to as Dishy, and a Wi-Fi router. The dish communicates with the overhead satellites, which relay internet signals to and from the ground. This network of satellites is interconnected, data being passed between them using laser links, ensuring a continuous and stable internet connection. Looking into the future, Starlink's capabilities could evolve significantly. One potential development is the expansion of the satellite network to provide even more comprehensive global coverage, including in polar regions and other hard-to-reach areas. This could lead to truly global internet connectivity, bridging the digital divide
in bringing internet access to previously disconnected populations. Another exciting prospect is the integration of Starlink with other SpaceX ventures, such as Mars colonization missions. Starlink could provide the communication infrastructure needed for interplanetary internet, facilitating data transmission between Earth and Mars. This would be crucial for the success of long-term space missions, colonization efforts. Furthermore, as the technology matures, we might see improvements in data speeds and latency, making satellite internet competitive with or even superior to traditional broadband services. This could lead to a shift in how people access the internet, with satellite internet becoming a mainstream option. Number 8, artificial wombs. Artificial wombs, also known as exowombs, represent a groundbreaking development in reproductive technology and neonatal care. Currently, the most significant is the basic unit of information zero. Quantum computing uses quantum bits or qubits. Qubits have the unique property of being Mungkin kalau lihat videonya nanti akan lama banget ya, tapi dari 8 tadi ya, yang ini yang sudah dijelaskan dari teknologi yang akan berkembang di masa mendatang itu, ya kebanyakan itu larinya ke hardware dan software gitu ya, pastinya dengan IoT gitu. Jadi yang pertama itu tadi udah disebutin ya, machine learning, AI, dan IoT. Jadi tren teknologi yang akan berkembang terus dengan pesat. Mungkin itu ya, Mbak Vina ya tadi ya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Jika ada dibuka diskusi, mungkin kita bisa mulai setelah ini. Silahkan Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Ibu Titin atas materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung saja ya di kolom chat. Mau langsung ke Bu Titin ataupun agar semuanya bisa melihat juga boleh. Dan untuk materi selanjutnya akan ada paparan mengenai CCIT FTUI yang akan dijelaskan oleh Mas Bayu Nurul Fajar. Kepada Mas Bayu, dipersilahkan. Suara saya cukup jelas, Kak Vina? Jelas, Mas. Oke. Oke, izin Bu Titin, terima kasih atas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan, saya Bayu Nurul Fajar. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali program CCIT FTUI seperti apa. Kalau tadi pembicara di awal ada Bu Titin ya, yang bicara panjang lebar tentang IoT, industri dan sebagainya di era yang akan datang. Nah, tugas saya di sini menyampaikan informasi tentang penyelenggara kegiatan yang mungkin teman-teman semua ada yang baru join dan baru dengar tentang CCIT FTUI, akan saya jelaskan di sini ya. Jadi kalau bicara tentang CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia, itu pasti nggak akan lepas dari nama besar UI ya, karena ada CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Artinya kita merupakan salah satu program resmi di Universitas Indonesia. Nah, saya buka satu-satu informasinya dari Universitas Indonesia-nya dulu ya. Jadi supaya nanti bisa dibedakan program-program apa aja yang ada di Universitas Indonesia secara umum gitu ya. Jadi kalau bicara tentang UI itu sangat luas pastinya. Salah satu kampus terbaik, salah satu kampus terluas juga arealnya ya, sekitar 320 hektar. Untuk saat ini Universitas Indonesia itu ada 17 fakultas. Nah, di antara 17 fakultasnya itu salah satunya ada Fakultas Teknik. Kebetulan saya itu adanya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia ya. Jadi akan saya sampaikan informasi yang ada di Fakultas Teknik sebagai gambaran. Nanti bisa jadi fakultas yang lain kurang lebih sama program di dalamnya atau jurusan departemen dan sebagainya ya. Nah, seperti ini kurang lebih gambaran yang ada di Fakultas Teknik UI ya. Ada 7 departemen saat ini, ada 7 jalur masuknya juga di Universitas Indonesia di Fakultas Teknik UI. Tentunya mungkin yang saya highlight di sini adalah jalur-jalur mandirinya ya, karena saat ini teman-teman semua mungkin sedang menunggu pengumuman SNBP gitu ya. Jadi kalau bicara tentang seleksi masuk di UI itu ada banyak, ada 7 di Fakultas Teknik UI. Contohnya ada 7 jalur masuknya.
mungkin teman-teman semua tahunya 3 jalur masuk PTN ya. Jadi yang akan saya jabarkan, pertama ada SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah jalur undangan skala nasional ya, yang saingannya se-Indonesia, yang sudah berjalan saat ini seleksinya. Jadi nanti ditunggu hasilnya tanggal 26 Maret 2024. Oke. Terus kalau nanti teman-teman semua ada yang belum keterima lewat jalur SNBP, bisa ikutan jalur yang selanjutnya, itu SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, yang saat ini digunakan adalah nilai dari UTBK ya. Jadi nanti kalau ikutan SNBT-nya, kalau keterima udah bisa langsung diambil, kalau nggak keterima masih bisa jalur yang selanjutnya, itu jalur mandiri. Ya, mandirinya di Fakultas Teknik UI contohnya itu ada banyak ya, ada kurang lebih ada 5 jalur masuk mandirinya Fakultas Teknik UI. Ada PPKB, Program Pemerataan Kesempatan Belajar. Ini adalah jalur undangan skala lokal, jadi ini tidak dibuka untuk sekolah Indonesia, hanya sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama saja yang bisa mengajukan. Nanti mungkin bisa dicek lebih detail untuk program PPKB-nya, Program Pemerataan Kesempatan Belajar. Dan terakhir ada SIMAK UI. Nah, SIMAK UI ini cukup banyak ya. Ada SIMAK UI untuk program S1 dan vokasi, dan ada S1 RPL, ada S1 KKI juga kelas internasional, ada talent scouting itu penelusuran minat dan bakat dari kelas internasional. Nah, yang saya akan tekankan di sini adalah program untuk S1 RPL yang mungkin teman-teman semua belum familiar ya. Ini juga bisa disampaikan kepada anggota keluarga yang lain apabila punya kerabat yang saat ini sudah pernah menempuh pendidikan tapi terputus pendidikan tingginya karena satu atau lain hal. Di Universitas Indonesia juga sudah dibuka ya program S1 untuk RPL, itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi misalkan sudah pernah kuliah 2 tahun atau 3 tahun di luar kampus UI, terus mau melanjutkan, misalkan nyoba gitu ya, pengen lanjutin UI bisa atau enggak, untuk saat ini sudah bisa ya. Jadi sudah bisa masuknya lewat SIMAK UI. Jadi ada jalur tesnya sendiri, SIMAK UI untuk pilihan program S1 RPL. Jadi nanti nilai-nilai yang sudah pernah didapatkan di kampus sebelumnya itu akan dikonversi ya di kampus UI ini, baru tinggal melanjutkan aja. Artinya masa tempuhnya nanti tidak lagi 4 tahun gitu ya. Jadi tinggal memenuhi aja kekurangan dari SKS-nya gitu ya. Jadi di PPT ini mungkin yang saya tekankan cuma program S1 RPL-nya saja, atau yang memudahkannya untuk informasi Fakultas Teknik seperti ini ya. Jadi untuk gambaran informasi yang lebih gampang ditangkap ya, itu adanya contohnya nih Fakultas Teknik UI ya. Itu ada 3 program biasanya di satu fakultas di dalam universitas yang ada di UI ya. Di dalam UI itu ada 3 program biasanya. Ini contohnya di Fakultas Teknik UI ya, nanti tinggal diubah aja, misalkan mau cari fakultas apa, nanti disesuaikan aja sama informasi yang saya berikan ya. Nah, di Fakultas Teknik UI contohnya ini ada 3 program yang saat ini sedang berjalan. Program yang paling atas ya, ini adalah program gelar S1, S2, S3, yang mana program ini yang tadi udah saya sebutkan, jalur masuknya kebanyakan lewat nasional, ada SNBP, SNBT, dan mandiri, SIMAK dan sebagainya tadi udah saya sampaikan. Nah, yang saya tekankan di sini adalah tingkat seleksi diterimanya kurang dari 5% ya teman-teman semua. Kenapa? Karena ya tadi juga sudah saya sampaikan bahwa untuk masuk di program yang paling atas ini, program gelar S1, S2, S3, ini saingannya se-Indonesia. Jadi peluang masuk itu kurang dari 5%. Tapi bukan berarti di sini sengaja saya tuliskan atau saya gambarkan peluang yang kurang dari 5% ini malah nantinya menjatuhkan mental kalian. Tidak, jangan sampai seperti itu. Artinya sengaja saya sampaikan supaya kalian ini bisa punya gambaran ya, supaya kalian punya gambaran agar kalian lebih siap. Yang akan saya sampaikan di sini adalah semua orang itu harus tahu bahwa semua orang punya hak yang sama untuk bisa kuliah di Universitas Indonesia. Artinya semua orang juga punya kesempatan yang sama besar untuk nantinya bisa kuliah di UI. Tinggal seberapa niat kalian. Ya, artinya dari sekarang kalau memang kalian mau niat kuliah di UI, dari sekarang itu sudah mulai nih persiapan segala sesuatunya, dari mulai persiapan dirinya, nilai-nilai dan sebagainya. Jangan sampai kalian yang cuma punya niat di UI di kepala aja tapi nggak diimplementasikan dengan tindakan gitu ya. Artinya jangan sampai malah pikiran kalian berpikir kalau udah dengar UI, ini mah udah pasti susah gitu ya, nggak mungkin dan sebagainya. Artinya itu semua adalah gambaran yang kalian buat sendiri dan malah membuat peluang itu semakin mengecil. Nah, caranya
kalau kalian mau peluang masuk itu besar, dari sekarang itu harus percaya dan yakin sama kemampuan diri kalian dulu ya. Artinya yang bisa menyelamatkan diri kalian kan cuma kalian sendiri. Nah, berarti kalian harus percaya bahwa tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Ya, jadi dari sekarang harus percaya dulu sama kemampuan diri kalian. Nanti kalau udah percaya nih, saya yakin saya pasti bisa keterima di UI. Artinya, kalau kalian sudah percaya sama kemampuan diri kalian, informasi yang akan kalian cari pasti akan lebih mudah. Karena segala sesuatu yang kita sukai itu pasti akan membuka jalan sendiri tuh. Nantinya akan lebih lebih mudah mencari informasi lebih detailnya. Nah, artinya kalau kalian memang sudah percaya, kalian tinggal ikuti aja tuh seleksi yang tadi udah saya sampaikan, mau itu SNBP, SNBT atau mandirinya. Tapi yang perlu menjadi catatan juga, untuk tahun ini memang ada sedikit perubahan ya, perubahan pola penerimaan secara nasional. Artinya teman-teman yang sudah ikutan di SNBP dan sudah keterima, itu nanti nggak akan bisa lagi ikut di jalur selanjutnya. Namanya nggak akan muncul ya. Ini mungkin teman-teman semua juga udah pernah dengar. Artinya, dari sekarang berarti memang kalau yang sudah ikutan seleksi di SNBP, dan nanti mudah-mudahan kalau keterima, itu wajib diambil ya teman-teman semua ya. Jadi, kalau yang belum keterima, itu punya kesempatan selanjutnya untuk di jalur lanjutan gitu ya. Ini untuk yang program yang pertama. Jadi untuk membedakannya, ini di slide ini, gampangnya ya, supaya gampang ya. Yang paling atas ini adalah program umum ya, yang ada di Universitas Indonesia, program utama atau program umum. Oke, yang ada di tengah adalah program lanjutan, itu yang bacanya profesi insinyur. Yang paling bawah program profesional in IT dan kreatif multimedia (CM), itu adalah program khusus atau unggulan gitu ya. Jadi yang paling atas program umum utama, yang paling bawah itu khusus unggulan. Gitu ya, untuk membedakannya supaya nanti kalian gampang nih. Jadi perbedaannya CCIT dengan program yang ada di UI secara umum seperti apa gitu ya. Jadi membedakannya, yang paling atas itu adalah program utama, program umum. Yang paling bawah yang program profesional in IT, program khusus atau program unggulan. Oke. Nah, kalau kalian yang lebih suka belajar ke arah keilmuan, itu berarti adanya di program yang paling atas tadi, yang program gelar S1 S3. Kalau kalian sukanya lebih ke arah keahlian, ya itu berarti kalian bisa pilih yang program profesional in IT atau kreatif multimedia. Oke, jadi kalau sukanya yang keilmuan, ada ini yang paling atas, yang program gelar S1 S3. Kalau sukanya kalian ada di program profesional in IT. Nah, kalau kalian memang belajarnya itu lebih suka karena teoritis gitu ya, suka baca dan sebagainya, berarti kalian bisa ambil program yang paling atas lagi tuh. Berarti kalau ambil teoritis itu adanya di program gelar S1 S3. Tapi kalau kalian yang udah nggak suka dengan belajar yang kebanyakan teori, itu ada di program profesional in IT. Kita lebih ke arah praktikal gitu ya. Jadi kalau mau perbedaannya, yang paling atas umum, utama, yang paling bawah khusus unggulan. Terus kalau keilmuan ada di atas, kalau keahlian ada di program profesional in IT. Kalau kalian lebih suka teori, adanya di program yang atas, yang program gelar S1 S3. Kalau kalian lebih suka praktek, ya berarti ada di program profesional in IT dan kreatif multimedia gitu ya. Ini untuk membedakan supaya kalian nggak salah nantinya, karena UI itu kan sangat luas informasi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oke, nah di sini juga ada nih kalau kalian nanti misalkan mau yang program yang gelar S1 S3 atau program profesi insinyur ya. Ini profesi insinyur berarti program yang diambil itu setelah lulus S1. Ini setaranya sama magister yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau pernah dengar istilah insinyur itu levelnya setara sama level magister yang ada di Indonesia. Kayak gitu ya. Nah terus kalau kalian milih misalkan program yang gelar S1 S3 dan program profesi insinyur, di sini juga kalian akan terdaftar di Pangkalan Data Dikti Indonesia, gitu ya. Jadi terdaftar di Pangkalan Data Dikti Indonesia. Nah, kalau kalian nanti pilihnya di program profesional in IT dan kreatif multimedia, berarti kalian terdaftarnya di Career Center dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Juga terdaftar di Dikti juga di Dikti Indonesia, gitu ya. Kalau yang ambil program misalkan kesarjanaan di Indonesia, gitu ya. Jadi untuk membedakannya, kalau yang atas itu terdaftarnya di Pangkalan Data Dikti Indonesia. Kalau yang program profesional in IT dan kreatif multimedia terdaftarnya di Ketenagakerjaan, juga terdaftar di Dikti apabila mengambil program yang kesarjanaan. Karena program profesional in IT dan kreatif multimedia ini, program utamanya adalah program profesional yang 2 tahun. Jadi ya nanti penjelasannya ada di slide-slide yang selanjutnya ya. Nah, ini untuk membedakan ya teman-teman semua.
Mungkin ini juga gambaran umum aja. Teman-teman semua harus tahu perbedaan antara ijazah sama sertifikat untuk saat ini dan selanjutnya gitu ya. Jadi di eranya kalian sekarang nih ya, sampai dengan era masa yang akan datang nanti, teman-teman semua, kalau ijazah ini adalah bukti tamat belajar, tanda tamat belajar, ya, yang di dalamnya tidak ada indikasi kompetensi, ya. Bedakan ya, di dalam ijazah itu tidak ada indikasi kompetensi, karena ijazah adalah sebuah bukti lulus atau tanda tamat belajar. Nah, kalau sertifikat, mungkin teman-teman semua ada yang udah punya sertifikat ya. Sertifikat ini adalah tanda keahlian. Jadi kalau teman-teman semua punya satu sertifikasi, berarti kalian punya satu keahlian nih. Nah, kalau punya banyak sertifikatnya, berarti keahliannya makin banyak. Nah, ini yang akan nantinya membantu kalian masuk atau bersaing ke dunia kerja di masa yang akan datang. Kenapa? Karena persaingan kerja saat ini dan akan datang. Saya akan bicara saat ini dan akan datang ya, karena eranya kalian pasti sekarang dan akan datang. Kalau kalian mau masuk dan bersaing ke dunia kerja saat ini dan di era yang akan datang, itu dunia kerja sudah tidak lagi melihat background pendidikan, tapi yang dilihat adalah skill, kompetensi, dan keahlian secara individu. Nah, ini yang perlu ditekankan dari sekarang. Oke, artinya punya gelar banyak itu belum tentu bisa menjadi orang yang sukses. Buktinya apa? Buktinya saat ini aja di Indonesia penganggurannya sudah sangat luar biasa banyak. Oke, sayangnya pengangguran di Indonesia saat ini juga banyak yang sudah punya level, sudah punya title sarjana. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Makanya untuk saat ini yang dibutuhkan di dunia kerja adalah orang-orang yang punya skill, kompetensi, dan keahlian. Karena pertanyaan yang akan ditemui saat akan masuk ke dunia kerja adalah bukan lagi kamu lulusan mana, tapi kamu bisa apa. Nah, ini yang menjadi konsen kalian. Mungkin dari sekarang udah bisa direncanakan kompetensi akan mengarah kemana. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua juga harus tahu bahwa persaingan kerjanya bukan cuma antar teman nanti, bukan cuma antar lulusan, bukan cuma antar manusia, tapi kalian juga harus siap bersaing kerja dengan mesin-mesin pintar dan robot-robot canggih yang memang sudah didesain tadinya untuk membantu pekerjaan. Tapi yang terjadi saat ini, kebanyakan malah menggantikan peran manusia. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Artinya, jangan sampai nantinya kalian punya skill tapi tetap kalah bersaing gitu ya. Udah kalah bersaing sama temennya, apalagi kalau bersaing sama mesin-mesin. Artinya, dari sekarang harus benar-benar mempersiapkan skill, kompetensi, dan keahlian yang agar nanti bisa bersaing di society 5.0 kayak gitu ya, karena semuanya itu udah terhubung sama yang namanya teknologi gitu ya. Nah, ini untuk perbedaan sertifikat sama ijazahnya. Nah, kalau masuk ke CCIT FTUI, informasinya kita merupakan pendidikan profesional, jadi sebuah unit pendidikan profesional yang ada di Fakultas Teknik UI, dibentuk dari tahun 2002 ya. Dibentuk secara resmi oleh Pak Dekan dan Pak Rektor UI sebagai program profesional, program siap kerja berkelas internasional yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lebih kepada program khusus, program unggulan yang lebih mempertebal keahlian dan praktikal. Kayak gitu ya, artinya yang ada di CCIT itu pasti outputnya adalah dunia kerja. Kayak gitu ya. Nah, keunggulannya yang ada di CCIT FTUI, pertama, kurikulum yang kita gunakan di sini tidak lagi menggunakan kurikulum lokal. Artinya, kurikulum yang kita gunakan full kurikulum internasional. Nah, kurikulum kita, selain kurikulum internasional, kurikulum kita berbasis industri, berbasis project, dan kompetisi. Oke? Jadi artinya, basis kurikulum kita itu sangat ketat untuk masuk ke dunia kerja. Seperti itu ya. Karena kuliahnya di sini, pembelajarannya 100% ilmu teknologi, 90%-nya praktek. Oke, jadi memang menyisakan sedikit untuk belajar teorinya. Artinya memang langsung diimplementasikan selama kuliah, gitu ya. Terus kurikulumnya juga dari nol, bisa diikuti sama teman-teman dari IPA, IPS, SMA, SMK, MA mungkin ya, karena teknologi itu bisa dipelajari sama siapa aja. Dan artinya kalau teman-teman yang tertarik di sini tapi nggak punya basic di bidang IT, di bidang teknologi, nggak usah khawatir karena kita belajar itu dari dasar, dari introduction atau fundamental, gitu ya. Nah, terus kurikulum juga sinergi sama industri, tadi juga saya sampaikan. Nah, terus di CCIT FTUI banyak pola pendidikannya. Kalau pendidikan utama yang ada di CCIT FTUI adalah pendidikan profesional 2 tahun. Nah, ini yang menjadi program unggulan kita. Kenapa? Karena 2 tahun adalah waktu yang singkat, dikemas dengan kurikulum internasional, full IT dan full praktek, ya.
sehingga nanti lulusannya udah menjadi lulusan siap kerja, dan lulusannya juga akan dibekali dengan sertifikasi nasional juga internasional yang sudah diuji kompetensinya oleh BNSP Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi di Indonesia. Itu lulusan CCT 2 tahun sudah setara sama KKNI level 5. Artinya levelnya itu cukup tinggi ya. Ada di atasnya di 3, di bawahnya 1. Jadi artinya kompetensinya sudah cukup tinggi untuk bisa masuk atau bersaing ke dunia kerja. Makanya lulusan-lulusan dari CCT ini biasanya terhubung langsung sama dunia kerja, karena kita juga di sini terkoneksi dengan CDC FTUI, Career Development Center Fakultas Teknik UI, ada juga Job Connection Indonesia, dan juga pastinya ada LinkedIn Indonesia juga, gitu ya. Nah, terus bedanya kalau yang ambil program 4 tahun atau kesarjanaan, kita di sini lebih concern karena lulusan 2 tahun siap kerja, artinya lulus 2 tahun. Kalau yang ambil program 4 tahun, ini nanti setelah lulus 2 tahun dari CCIT-nya, arti kan melanjutkan di pendidikan lanjutannya di kampus aliansi kita. Nah, di sini lulusan sarjananya nanti menjadi sarjana pengalaman kerja. Ini yang sulit dicari di Indonesia. Nah, ini yang menjadi nilai plusnya program ini. Kenapa? Karena biasanya di Indonesia lulus S1 lulus aja gitu ya, lempeng-lempeng aja, belum punya pengalaman kerja apa-apa. Tapi karena di sini program utamanya ada di program profesional 2 tahun, artinya memang sudah dipersiapkan untuk masuk di dunia kerja langsung lulus 2 tahunnya. Kalau ambil yang program 4 tahun, nantinya lulus sarjananya sudah punya predikat tambahan, yaitu sarjana dengan pengalaman kerja. Ya, ini yang menjadi nilai plus programnya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, polanya, skemanya seperti ini. Kita 17 tahun kalian lulus dari SMA, SMK, dan sebagainya. 19 tahun udah lulus dari CCIT FTUI, artinya sudah bisa punya kesempatan untuk masuk ke dunia kerja. Terus kalau yang ambil program lanjutan 4 tahunnya, berarti 21 tahun udah bisa lulus sarjana, bisa sambil kuliah juga, nanti punya pengalaman kerja. Kayak gitu ya. Nah, ini skema umum yang biasa terjadi di Indonesia. Ya, lulusan SMA SMK, entah nantinya kuliah di manapun itu, biasanya baru nyari kerja tuh setelah lulus. Dan kebanyakan kesulitan nih masuk ke dunia kerja karena belum punya pengalaman. Makanya ujung-ujungnya jadi pengangguran, kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, ingat ya, kata kuncinya saat ini yang dibutuhkan di dunia kerja, selain skill, kompetensi, dan kalian adalah pengalaman kerja. Karena biasanya dunia kerja saat ini, mereka udah agak nggak mau untuk ngajarin lagi, kayak gitu. Udah nggak mau ngajarin lagi, pengennya yang udah jadi gitu ya, udah punya skill, jadi nggak ngajarin lagi kalau masuk ke dunia kerja, gitu ya. Nah, ini kalau gambaran umum skema yang dari sisi CCIT untuk program yang 4 tahunnya ya. Jadi artinya lulus SMA SMK, kuliah 4 tahun di CCIT, bisa masuk atau mulai magang dari semester kelima apabila yang ambil program S1-nya. Kalau udah mulai kerja atau mulai magang dari semester kelima, berarti bisa kuliah S1 sambil magang atau bekerja, lulus punya pengalaman kerja. Tapi kalau yang misalkan lulus dari CCIT belum pengen kerja dulu nih, masih pengen konsen ke kuliahnya gitu ya, kuliah lanjutannya ambil S1-nya, berarti punya kesempatan untuk memperdalam lagi keahliannya dari semester 5 sampai lulusnya S1-nya gitu ya. Artinya masih punya kesempatan untuk mempertebal keilmuannya lagi gitu ya. Oke. Nah, ini untuk programnya ada 2 program utama, ada teknologi informasi dan kreatif multimedia. Kalau teknologi informasi dibagi menjadi beberapa peminatan atau penjurusan. Ada full stack development, ada IoT, Internet of Things, ada cyber security, ada digital marketing, sama ekonomi syariah. Oke. Terus kalau kreatif multimedia ada animasi sama multimedia design. Jadi tergantung kalian akan mengarahkan passion kalian ke arah mana gitu ya. Lalu ini gambaran kurikulumnya seperti ini ya, bisa dilihat. Kurikulum kita menyesuaikan yang tadi saya bilang, kurikulum kita kurikulum internasional, kurikulum berbasis industri, project, dan kompetisi. Oke. Ini di sini juga bisa dilihat kurikulum-kurikulumnya. Nah, kalau ini belum saya perbarui ya, karena baru aja kemarin kita pelaksanaan tes gelombang kelima. Saat ini mungkin yang baru join, baru dengar informasinya bahwa CCIT FTUI penerimaannya itu dilakukan secara mandiri ya. Jadi jalurnya itu jalur mandiri. Kita dibuat tesnya itu per gelombang. Dari satu gelombang itu dibatasi informasinya biasanya. Makanya nggak akan nggak banyak sekolah juga yang bisa dapat informasi tentang program ini. Saat ini kita sudah akan masuk di seleksi gelombang ke-6. Ya, nanti
bisa dicek di websitenya. Untuk gelombang ke-6-nya itu ada di akhir Maret seleksinya, kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dicek, daftarnya bisa mulai hari ini. Seleksi masuknya itu ada 3 jalur. Yang pertama jalur tes. Kalau jalur tes itu mengikuti tanggal yang sudah kita tetapkan, ya ada di akhir Maret. Tesnya itu bisa nanti offline atau online. Kalau offline berarti bisa dari tesnya di kampus UI, di Fakultas Teknik UI. Kalau online itu berarti dari tempat kalian masing-masing. Nanti biasanya informasi itu H-2 atau H-3 sebelum pelaksanaan ada informasinya. Jadi tesnya dilaksanakan secara online atau offline, kayak gitu. Ada pilihannya nanti, kayak gitu ya. Materi ujinya full scholastic, jadi bukan mata pelajaran sekolah atau lebih ke psikotes. Oke, itu untuk jalur tes. Yang kedua ada jalur non-tes. Kalau jalur non-tes ini berarti seleksinya menggunakan nilai raport. Nah, nilai raport yang digunakan saat ini adalah raport semester 5. Untuk jalur non-tes ini jalur seleksi ya Mas ya. Non-tes berarti seleksinya menggunakan nilai raport. Oke. Raport yang digunakan adalah raport semester 5 dengan rata-rata nilai lebih dari sama dengan 80 saat ini. Ya, lebih dari sama dengan 80 untuk ikutan seleksinya. Oke, jadi nanti disubmit raportnya, ditunggu hasilnya. Nah, satu lagi yang terakhir adalah jalur undangan, ada PSBM atau PPBM. Jalur undangan ini adalah jalur non-seleksi. Nah, artinya jalur ini hanya bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan CCIT FTUI. Terus kalau mau mengajukan bisa atau tidak yang belum bekerja sama, boleh. Nanti ada kontak saya, ada kontak Bu Fibri, ada kontak kami juga yang bisa disimpan dulu. Nanti proses pengajuan kerjasamanya seperti apa, nanti boleh di-sharing kemudian ya. Artinya dari sekarang sudah bisa juga yang sudah bekerja sama mengajukan untuk jalur undangan. Oke, syaratnya adalah surat rekomendasi dari sekolah. Biasanya gurunya udah punya tuh ya format suratnya seperti apa. Ditambahkan raport semester 5 dengan rata-rata nilai lebih dari sama dengan 85. Oke, jadi kalau non-tes tadi seleksi, tapi yang digunakan adalah raport semester 5 rata-rata nilai 80, tidak menggunakan rekomendasi kalau untuk jalur non-tes. Tapi kalau jalur undangan menggunakan rekomendasi dari sekolah suratnya, ditambahkan raport semester 5 dengan rata-rata nilai lebih dari sama dengan 85, gitu ya. Jadi nanti boleh untuk pendaftaran lebih lanjutnya sambil di-save nanti kontak saya di akhir PPT ini ya. Nah, ini juga ada link tree-nya, ini juga nanti terakhir aja saya kasihkannya, boleh di-scan. Ini isinya semua informasi yang tadi saya sampaikan dan biaya-biaya ya, di sini ada biaya juga. Saya kasih gambaran biayanya yang ada di sini ya. Karena ada banyak pola pendidikan yang ada di CCIT FTUI. Saya ambil ada beberapa contohnya nih dari yang program reguler dulu ya. Ini reguler berarti yang program profesional 2 tahun ya. Ini ada 2 pembayaran kalau masih di awal. Yang pertama ini ada uang pangkal besarnya 11 juta rupiah. Ini belum termasuk potongan karena sekarang baru di gelombang ke-6, artinya masih ada potongan untuk seleksi gelombang ke-6. Potongannya untuk gelombang 6 ini 1 juta rupiah. Ya, jadi nanti potongan ini akan mengurangi uang pangkal. Ya, jadi misalkan di sini tertulis 11 juta, tapi pada saat dibayar mungkin akan muncul tagihannya 10 juta. Artinya memang mendapatkan potongan. Nanti dicek di dalam akunnya aja. Kayak gitu ya. Jadi uang pangkal dibayarkan hanya 1 kali di awal, tidak ada uang pangkal di semester 2 dan seterusnya. Nah, satu lagi adalah BOP, biaya operasional pendidikan atau uang bayaran per semester. Besarnya 7.300.000. Ini yang dibayarkan per semester. Di dalam itu sudah include ada SKS, buku, poster, modul, ujian, praktek, dan sebagainya. Artinya memang sudah paket, tidak ada pembayaran di luar pembayaran BOP per semester. Ini untuk program yang reguler ya. Ini saya contohkan lagi yang program S1 kerjasama dengan salah satu kampus aliansi kita. Ini juga salah satu program unggulannya. Program S1 kerjasama dengan Asia University Malaysia. Kan ada juga dari awal itu pilihannya program kerjasama CCIT dengan Politeknik Negeri Jakarta ya. Nanti dibuka biasanya di gelombang 7 sih, di gelombang 7 penerimaan CCIT. Dicek aja berkala nanti di websitenya PNJ ya. Ini yang saya contohkan di sini yang sudah bisa diambil aja program S1 kerjasama dengan Asia University Malaysia. Jadi selain yang tadi pembayaran CCIT, ada tambahan dari semester 1 karena sudah terdaftar di 2 kampus sejak awal ya. Jadi ada tambahan uang pangkalnya itu 6.500.000. Ini juga dibayarkan 1 kali untuk uang pangkal Asia University Malaysia-nya, dan BOP-nya juga dibayarkan 5.500.000. Jadi ada tambahan
kurang lebih 12 juta rupiah kalau untuk program S1 kerjasama dengan Asia University Malaysia. Nilai positifnya apa? Nilai plusnya kalau belajar double kayak gini, artinya pertama kalian kan pasti semakin banyak, keilmuannya juga semakin banyak, punya pengalaman juga yang lebih banyak, proyeknya juga pasti lebih banyak. Ya, artinya memang banyak keunggulan atau keuntungannya kalau kalian ambil program yang S1 kerjasama dengan Asia University Malaysia ini juga. Ya, jadi nanti bisa dilihat skema ini, jangan sampai salah. Artinya program reguler akan berbeda biayanya dengan program yang S1 sejak awal, gitu ya. Oke, nah ini juga ada perbedaan kalau yang program S1 kerjasama dengan Asia University Malaysia itu ada pola pendidikannya itu 4 tahun, ya. Itu bisa 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia, ataupun 4 tahun di Indonesia. Nah di sini ini 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia, ya. Jadi kuliahnya itu 2 tahun di CCIT FTI, tahun ketiga di Asia University Indonesia, adanya di gedung Velves. Nah tahun terakhir baru di Asia University Malaysia, ada di Selangor, ya, Malaysia, kayak gitu ya. Jadi ini nanti untuk yang 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia. Tapi kalau yang pengennya full di Indonesia aja gitu ya, karena mungkin pengen kerja sambil kerja gitu ya, kan susah kalau sambil kerja ngelanjutin di Malaysia kan pasti agak kesulitan. Nah, artinya bisa ambil yang full di Indonesia. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau yang 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia itu ada pembayaran visa pelajar misalnya ya. Bisa dicek ya di semester 5 dan 6. Di sana ada visa pelajar yang sudah bisa dibayarkan dari semester ke-6. Kalau yang full di Indonesia tidak ada visa pelajar. Jadi perbedaannya visa pelajarnya nggak dibayarkan kalau full di Indonesia. Dan BOP-nya bisa dicek kalau yang 3 tahun di Indonesia, 1 tahun di Malaysia, BOP-nya itu 4.000 ringgit Malaysia, tapi kalau yang full di Indonesia itu 2.000 ringgit Malaysia. Gitu ya. Artinya ada pengurangan 50% kalau nanti ambil yang full di Indonesia. Gitu ya. Silakan nanti bisa disesuaikan aja. Ini untuk yang didapatkan. Yang tadi saya bilang sertifikasi yang didapatkannya nasional dan internasional untuk program profesional 2 tahunnya. Seperti ini bentuk sertifikatnya ya. Ini juga sama. Oke. Bisa dicek. Nah, kalau yang ini untuk yang ambil program 4 tahunnya, sarjananya internasional, Bachelor Degree, Bachelor of Information Communication Technology, BICT, dapat juga transkrip internasionalnya, dan juga bisa mendapatkan penyetaraan dari Dikti Indonesia. Kayak gitu ya, artinya nggak usah khawatir kalau mau lanjutnya S2-nya di Indonesia, misalkan kayak gitu bisa. Atau mau S2-nya langsung di luar negeri juga, kayak gitu ya, silahkan. Boleh juga ya, kalau di Indonesia, kalau butuh penyetaraan, ini ada penyetarannya langsung dari Dikti Indonesia. Gitu ya. Nah ini kalau yang mempertanyakan, jadi CCIT itu apanya UI gitu ya. Jadi kita keluarga besar Universitas Indonesia, kita tergabung di ILUNI UI juga, programnya yang berbeda. Jadi berbeda dengan program umum yang kalian kenal. Jadi program kita khusus yang tadi di awal saya bilang ya. Jadi program kita memang dibentuk sebagai program profesional, lebih ke arah program khusus unggulan, praktikal programnya, terus keilmuan, gitu ya. Nah terus ini juga terdaftar di Career Development Center Fakultas UI, juga terdaftar di Job Connection Indonesia. Terus ini yang saya ambil yang tahun lalu, lulusan tahun lalu ya, tahun 2023, wisuda CCIT tahun 2023, yang ambil program 2 tahun dan misalkan mereka udah keterima kerja ini di sini nih. Ya, jadi saya nggak ambil yang dari awal, tapi ini saya ambil dari contoh yang paling terakhir wisuda CCIT. Ini mereka pada saat wisuda 2 tahun udah banyak keterima di tempat-tempat ini. Ya, kayak gini. Jadi mereka lulus 2 tahun tapi udah pada bekerja nih di tempat-tempat ini. Gitu ya. Oke. Nah ini kampus-kampus aliansinya, selain yang tadi saya bilang Asia University Malaysia juga banyak sebetulnya. Nanti boleh dikonsultasikan sama kita lebih detailnya seperti apa, gitu ya. Nah ini kampus Asia University yang ada di Malaysia-nya, bisa dicek. Nah ini kontak person kita yang bisa juga kalian simpan dulu saat ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya langsung kasih ke Pak Vina untuk sesi tanya jawabnya. Silakan, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Bayu atas penjelasannya mengenai CCIT.
Nah, untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab. Boleh langsung. Dan untuk 3 jawaban terbaik, boleh dipilih untuk Mas Bayu dan Bu Titin, karena akan diberikan hadiah berupa parfum dari sisi IT. Oke, untuk yang bertanya, silahkan. Baik, untuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, ini sepertinya untuk Mas Bayu nih, Mas, pertanyaannya. Keunggulan sisi Oke. IT dibandingkan program teknik lainnya. Oke, oke. Tadi saya sudah sedikit banyak gambarkan ya. Jadi gini, di UI itu kurang lebih ada 3 program yang mirip ya. Saya bilang mirip ya, kurang lebih ya. Fasilkom UI, Fakultas Ilmu Komputer UI. Oke, Fasilkom, adanya di Fakultas Ilmu Komputer. Ada juga teknik komputer di Teknik Elektro Fakultas Teknik UI. Dan ada sisi IT FTUI. Nah ini aja 3-tiganya programnya beda kan ya, antara Fasilkom sama teknik komputer aja, yang ada di teknik UI beda. Dan sisi IT juga apa bedanya. Nah, saya di sini konsen keunggulannya ya. Keunggulan tadi udah saya sampaikan, kalau program umum di UI biasanya itu di bawah Dikti Indonesia. Artinya lebih konsen karena teoritis dan pembelajaran itu ada mata kuliah wajib umum Indonesia. Di sisi IT itu nggak belajar mata kuliah wajib umum Indonesia. Jadi nggak akan ada matematika, pendidikan agama, keluarga negara, fisika, sosial, dan sebagainya. Itu tidak kita pelajari. Ya artinya tidak ada pemecahan konsentrasi dalam belajar. Ya fokus di 100% ilmu IT aja. 90%-nya praktek. Terus keunggulan lainnya, kita berfokus sama kurikulum industri. Artinya kurikulum kita mengikuti dunia kerja, trennya seperti apa. Kurikulum kita berbasis project juga, artinya di satu quarter ya, di satu quarter artinya setengah semester itu biasanya anak-anak tuh sudah punya minimal 2 project ya, minimal 2 project, ada 1 kali ISAS juga biasanya atau 2 kali ISAS. ISAS itu adalah Information Search Analysis Skills, jadi seperti mini skripsi lah, nyari bahan di internet tentang misalkan teknologi terbaru seperti apa, keunggulannya teknologi yang disampaikan apa, terus dibikin makalah, terus dipresentasikan di depan dosen, ya di depan fakultas atau pengajar kita. Itu kan kurang lebih seperti skripsi ya, tapi di kita namanya ISAS, Information Search Analysis Skills. Itu biasanya 1 quarter atau setengah semester itu biasanya 1 atau 2 kali ISASnya, proyeknya juga 2 kali, kayak gitu ya. Jadi memang lebih dominan persiapan skill dunia kerja, gitu ya. Terus berbasis kompetisi juga, artinya memang di sini apa ya, keunggulan-keunggulan itu nantinya akan kita sampaikan ke dunia kerja rekanan kita. Jadi mereka tuh butuh yang misalkan software engineer gitu ya. Ya kita ambil dari misalkan yang 3 orang terbaik dari yang software engineer siapa gitu. Terus yang 4 dan seterusnya misalkan itu kita ambil lagi untuk di misalkan dunia kerja rekanan yang sebelah mananya lagi gitu sih. Kita lebih berkompetisi untuk dapat kompetensi yang maksimal gitu ya. Kayak gitu sih, keunggulannya lebih mengarah ke kurikulumnya sih. Sisanya nggak terlalu beda. Artinya fasilitas kurang lebih sama, kegiatan yang bisa diikuti kurang lebih sama dan sebagainya. Gitu Kak. Baik, berarti sudah terjawab ya untuk Muhammad Aufa. Nah, selanjutnya teori itu, untuk teori mata kuliahnya apa aja, Mas? Teori di sisi IT ya maksudnya ya? Ya, betul. Oke, kalau teori mata kuliahnya apa aja itu detailnya ada di website ya. Misalkan gini, maksudnya teori mata kuliahnya apa gini. Kan 90%-nya praktik, 10% teori. Artinya untuk yang sekarang itu, ini apa ya, saya contohkan ini ya, misalkan ya. Ini saya pegang buku nih, misalkan modul nih, misalkan ya. Jadi pada saat pengajar masuk ke kelas, jadi bukan lagi mendengarkan dosennya itu menjelaskan tentang isi bukunya, tidak. Tapi langsung mengimplementasikan apa yang ada di dalam modul-modul pembelajarannya, gitu ya. Kalau modulnya apa aja, ya sangat banyak ya. Ada software engineering, ada
oriented program misalkan, ada Java misalkan dan sebagainya. Artinya nanti disesuaikan sama jurusannya aja, gitu ya. Itu semua silabus kurikulumnya ada di website, bisa dicek nantinya, gitu ya. Ah, ini ada yang DM ke saya juga nih Kak, sebentar Kak. Jadi yang program Satrio ada 2, yang Ikatan Belajar Indonesia, totalnya di Malaysia, yang kedua pun Belajar Indonesia. Untuk ini programnya dari kapan ya? Dari semester kelima. Ya, jadi nanti ada misalkan udah bisa mulai konsultasi pas udah mulai aktif kuliah di CCIT nih, semester 1, 2, 3, 4. Nah, selesaikan sih yang CCIT-nya nih, pindahnya ke Asia University Indonesia kan gitu ya. Nah, ini nanti di semester awal masuk kan semester 5. Di sini nanti ada pilihan lagi dari pihak EU-nya memberikan seperti isian pilihan mau tetap yang di Indonesia atau ke kuliah di Malaysia. Seperti itu ya. Itu yang nge-DM saya itu sih Kak. Sisanya kayaknya secara umum deh. Ada program beasiswa dari RIA atau perusahaan yang bekerjasama dengan society sebagai penyemangat saja? Ada. Untuk saat ini bahkan sudah kalau saya tidak salah sudah terpublish ya di website. Nanti mohon dicek berkala juga ya. Artinya gini, di CCIT FTUI ada beasiswa akademik dan juga beasiswa non-akademik. Akademik dilihat dari nilai-nilai pendidikan, perkuliahannya, nilai IPK dan sebagainya. Ya, kalau non-akademik berarti dari prestasi di luar nilai perkuliahan. Misalkan dia ikutan OIM, ya, misalkan ikutan Olimpiade ilmiah, kayak gitu, mahasiswa dan sebagainya. Itu bisa nanti ini kalau dia punya prestasi, ini bisa diajukan menjadi beasiswa, kayak gitu ya. Artinya ada sebagai penyemangat, ya semangat ya, ada kok beasiswanya, tenang aja. Kemungkinan disalurkan dari sekolah, kemudian berarti ada kemungkinan disalurkan dari sekolah, kemudian untuk profesi dunia kerja bisa bagian apa? Waduh, ini sangat banyak sekali ya. Gini deh, simpelnya gini. Mungkin saya jawabnya saat ini dan waktu akan datang tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi. Semua dunia kerja pasti terhubung sama yang namanya teknologi. Di perusahaan sekecil apapun, biasanya itu terhubung sama teknologi. Contoh, yang paling simpelnya, nggak usah yang susah mikirnya ya, yang simpelnya aja. Belum lama ini kita dihebohkan sama TikTok Shop yang punya clash sama Tanah Abang. Artinya gimana? Artinya Tanah Abang, kalau teman-teman yang ada di Tanah Abang nih ya, teman-teman pedagang yang ada di Tanah Abang, kalau dia nggak mau adaptasi dengan keadaan, ya yang terjadi adalah seperti hal yang kemarin. Gitu ya. Artinya sekelas pedagang di Tanah Abang aja itu sudah ada imbas atau efek dari teknologi itu sendiri. Gitu sih kurang lebihnya. Itu contoh simpelnya. Artinya kalau profesi apa aja nanti bisa dicek aja kali ya. Banyak sekali kayaknya. Gitu ya. Disalurkan dunia kerja. Kalau disalurkan, UI nggak pernah nyalurin kerja. Di kita, di CCIT FTUI, kita juga tidak mendeklarasi penyaluran kerja. Kita mempersiapkan dari mulai pendidikannya, sampai kerja sama industrinya, sampai di dunia kerjanya. Tinggal nanti disesuaikan aja sama kemampuannya kamu. Bedanya di mana? Kalau disalurkan biasanya anak-anak nanti akan jadi malas-malasan. Makanya kurikulum kita berkompetisi di sini supaya nantinya bisa langsung diserap di dunia kerja secara maksimal. Gitu ya, bedanya di sana. Kita memang sudah mempersiapkan semuanya, tapi kita nggak salurkan. Nanti akan disesuaikan aja. Nih partner rekanannya yang mana aja gitu ya. Biasanya sih udah minta duluan sih mereka. Gitu. Untuk program undangan sebagai acuan ada rapat semester 5. Nah, bisa mengisi calon mahasiswa dan program CCIT bagaimana Kak? Apa sama seperti SMBP? Ini fokusnya di jalur undangan ya, yang non seleksi berarti ya. Untuk jalur undangan non seleksi di CCIT tidak ada seleksi karena kita sudah memberikan seleksi tersebut kepada pihak sekolah. Nah, untuk program undangan ini terbatas. Hanya 3 orang terbaik sekolah yang bisa mendaftar di jalur undangannya. Tapi kalau sekolah rekanan biasanya, kalau yang udah lama gitu ya, rekanan kerjasamanya,
bisa 3 sampai 5 orang terbaik sekolahnya. Nanti biar guru BK-nya yang hubungi kita aja. Ya nanti diajukan, nanti saya saya bantu untuk pandu pendaftaran jalur undangan. Jadi kalau di CCIT-nya khusus jalur undangan tidak ada seleksi, artinya kalau udah jalur undangan ya berarti ini adalah anak-anak yang udah pasti keterima di kita. Gitu, karena seleksinya sudah dilaksanakan di sekolah. Gitu. Sama-sama. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi kepada Bu Titin atau Mas Bayu? Oh iya, untuk Bu Titin dan Mas Bayu, apabila ada pertanyaan yang bagus, itu boleh dipilih 3 orang dari Mas Bayu dan Bu Titin. Jadi totalnya 3 orang, itu akan mendapatkan souvenir dari CCIT yang akan langsung dikirimkan ke rumahnya. Saya sih ada beberapa DM, tapi pertanyaannya kurang lebih sama dengan yang tadi udah saya sampaikan ya. Jadi nggak usah saya bacakan kalau apa. Nanti saya pilih aja, Kak. Oke, siap. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya penjelasannya sudah sangat jelas ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakilkan pertanyaan yang lain mungkin. Baik, nanti untuk pertanyaan yang sudah dipilih oleh Mas Bayu atau Bu Titin, akan saya hubungi ya. Akan saya chat untuk meminta alamatnya dan mengirimkan souvenir dari CCIT FTUI berupa parfum. Baik untuk semuanya, mungkin sesi hari ini sudah cukup. Tidak ada yang bertanya lagi. Maka dari itu akan saya tutup sesi hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, catat dulu ya Kak. Ininya Kak, yang tadi muncul di pertanyaannya, nama-namanya catat dulu ya Kak. Nanti sambil saya. Ini tiba-tiba, ini Noval nanti chat personal ke WhatsApp saya aja ya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Oke, mantap. Siapa saja Mas Bayu? Dicatat semua namanya dulu aja dulu ya. Ini kok saya DM? Sebentar. Boleh open cam dulu teman-teman, kita foto bersama. Itu saya tinggalkan kontak saya di kolom chatnya ya. Jadi teman-teman semua boleh nanti ini ada beberapa DM juga yang ke saya nanya, boleh nanti chat aja ke saya. Oke, baik. Siap-siap kita foto. Bentar ya. 1, 2. Tahan. Oke, yang sisi satunya. Sisi satunya itu 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung chat Mas Bayu. Nomornya sudah tertera. Sudah sih, benar. Baik, teman-teman. Oh iya. Oke. Oh, masih berlanjut nih kayaknya Mas Bayu. Chat personal ke saya aja kali ya, biar lebih enak ya. Nanti itu nomor saya ada. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.